apa yang berubah dari hidup kalian setelah menikah dan punya anak? Lebih teratur kali ya, Ya, lebih sama hidup jadi lebih punya tujuan yang betul. konkret dan firm gitu. Apalagi anak baru lahir kan. Jadi pengen kerja tuh pulang deh gitu. Sama jadi punya alasan lagi buat bangun pagi. Dulu Bukan Selain alasan itu mah dibangunin kalau dulu berpisahnya karena apa tuh dari manajemen itu? karena kita pengen jalan sendiri. pengen independen. Kita pengen coba bikin sendiri aja semuanya gitu. Iya, alasan pengen bikin sendirinya apa yang memotivasinya? Kenapa sampai ada pilihan di tangan lu nya tuh kita harus keluar? Waktu itu udah cukup bekalnya untuk kita modal nekat sih Kang waktu itu. Masih berteman dengan para personel yang lama? Enggak. Beberapa Saya jelas-jelas aja. Enggak. beberapa waktu lalu sih ketemu ya di sebuah mall ya. Oh ya kalau ketemu mah beberapa kali ketemu. Tapi udah aja. nggak berteman? Enggak, saya enggak. Kenapa? Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Selamat datang di Podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berkarya namun tetap otentik. Hari ini saya ditemani para orang-orang yang dulunya pernah remaja, tapi masih punya energi paten dari para remaja. High five. Halo teman-teman. Kita masih remaja sih Kang. Iya, muka kalian tuh kayak masih pada remaja terus ya. Paling enggak itu ya. Iya. Amin. Dulu kan Paling enggak mukanya. kita pertama kenalan tuh waktu kalian beneran masih remaja kan? Iya, wah Betul. berapa? Waktu di radio. Aduh, 10 tahun lalu ada kan? Ada kita? lebih. Iya, itu lebih umur kalian sekarang berapa? 32. 32. Ya berarti dulu Jangan 18. ditambahin 32 Oh. masih. berarti dulu masih umur 20-an ya. 20-an. Wah. Iya. 10 tahun lalu dan kayak nggak berubah gitu. Iya, Bang. Alhamdulillah. Apa rahasianya terlihat selalu seperti remaja? Bawain lagu remaja. Main musik sih Kang. Iya. Tapi kita pernah ngobrol juga sama Mas Topati, Mas Bontot. Iya. Dia kan kelihatannya muda terus gitu Iya. kan. Terus dia bilang kita ini orang-orang yang beruntung. Kenapa Mas gitu? Kita tanya. Kita akan terlihat tetap muda. Kenapa Mas? Karena kita bermain musik, kita di industri musik. Mungkin itu kunci untuk tetap awet muda katanya gitu. Dan Karena Mas Topat yang ngomong kita wow. Gitu. kalau dibandingin teman-teman seangkatan kalian yang nggak di musik, gimana bedanya kalau kalian? Lumayan sih. Beda ya. sih. Kayak beda Iya. sih ya. Paling enggak kalau misalkan lagi ketemu, jarang juga sih nongkrong bareng sama teman-teman SMA belakangan. Cuman terakhir mungkin acara kayak bukber gitu Iya. ya, kalau atau ada acara seremoni apa ya. Tapi kayaknya dari bajunya aja sih ya. Iya dari bajunya Nah, aja karena mungkin kayak mereka dari kantor rapi. gitu. Sementara kita Tapi ngantar kita kan juga kaosan rapi juga. ini. Ini juga rapi kayak Rapi. bapak-bapak tapi mukanya kayak remaja. Ya gitu kan. Alhamdulillah. Balik lagi karena kita main musik. Karena kita main musik. Mungkin kuncinya di situ kali kan. Orang paling sering mengira lu terutama lu ya, kayaknya yang paling terlihat ini paling sering dikira umur berapa? 20 awal. Tapi nggak Iya. ada nggak enaknya juga Kang. Kenapa? Ya ketemu orang tuh jadi orang kadang ngelihatnya tuh Iya benar. Masih gitu. bocah. Iya. iya. Ya elah jadi anak sebelah kecil. mata Ya elah anak gitu. kecil. Heeh. Ada tuh keluar terus tuh kata-katanya. Dan Iya. dan entah kenapa ya, nggak hanya kita bertiga aja, satu tim begitu. Sampai kru apa segala macam. Itu Iya, mukanya mana? bersahaja semua. Imam. Bersahaja. Nah ini soundman kita. Seger-seger ya. Tuh, Kang Mas Soleh. Rizal. Ini tuh. soundman kita yang paling besar satu tim. Ah. Tapi mukanya Mukanya? lucu banget kayak Winnie the Pooh. Bersahaja gitu. Bersahaja. Jadi nggak jarang kita masih dapat, walaupun sekarang kita jalan 15 tahun ya di musik. Masih nggak jarang kita ketemu cerita dari teman-teman di lapangan gitu ya, yang kerja di lapangan lebih lama. Durasi waktunya tuh kadang masih suka diremehin, kadang masih suka dilihatnya sebelah mata gitu. Jadi baru setelah ngerasain kerja bareng, kerjanya cepat, menghibur, rame gitu, baru akhirnya jadi
Gitu. Oh, sampai meskipun sudah 15 tahun ngeband masih ada yang menganggap ini masih bocah nggak ngerti apapun. Iya, Iya, iya benar karena banget. karena bentukannya. Begitu misalkan klien ngelihat, "Wow, rame ya, oh seru ya, oh banyak orang lompat ya," gitu baru, "Oh ya, ya terima kasih ya Mas, terima kasih Heeh, ya. heeh. Puas At banget gitu." Berarti lumayan. selama ini kalian lebih banyak manggung di acara-acara anak muda? Enggak juga sih ya? Iya. Emang acara orang tua gimana tuh? Tapi kawinan kita udah mulai sering Iya, main iya juga benar. Wedding acara Korporat gitu. Korporat. Oh, korporat Mhm. udah sering. Wedding Udah. korporasi ya. Heeh. Karena udah regenerasi juga kan ya Kang, Mhm. yang udah dulu ngefans terus sekarang mereka udah kantoran gitu, Udah kerja. udah kerja. Nah, cuma memang nggak semua kita publish dan nggak semua kita taruh di schedule. Iya. Kecuali kalau misalkan teman-teman kliennya minta gitu. Kita mikir juga ngapain ya orang private minta di-publish nih. Iya. Iya, takut dateng nanti rame. Ya, Cuman ada aja yang minta acara Heeh. private tapi tetap kok nggak di-publish sih gitu. Akhirnya kita tulis private gitu. Oh, ya mungkin biar laporan ke kantor atau biar seneng Iya, aja iya. ditulis nama Iya, kantor. mungkin Iya. kayaknya lebih ke situ sih. Mungkin. Apa bedanya bernyanyi di umur 32 menyanyikan lagu-lagu ketika remaja rasanya? Sejauh ini sih nafasnya yang beda Kang. Nggak salah. Sama fisik. Sama bisa. Iya. Enggak sih, Kemarin kita udah ada langganan fast dulu. udah datang ke kantor. Oh, yang dicolok-colok pakai Pakai iya kan? darah. Yang diambil darah gitu. Heeh. Rasanya nggak ada bedanya sih Kang, karena mungkin di 10 tahun yang lalu nyanyikan lagu itu imajinasinya beda-beda gitu ya tiap tahun, tiap kita tumbuh kita imajinasi untuk menyanyikan sebuah lagu mungkin justru beda-beda gitu. Misalnya coba apa bedanya? Eh. Satu lagu kita ambil contoh satu lagu. Apa ya, remaja gitu. Iya. Kalau pas remaja kan pasti kita merayakan kita masih remaja gitu. Tapi pas udah agak besar, inget-inget saat itu, wah iya remaja tuh emang paling indah ya gitu. Udah lewat ternyata. Walaupun belum jauh-jauh amat gitu, masih bisa recall dengan mudah. Cuman ya bedanya cara mengimajinasikan sebuah lagu tersebut mungkin ya. Penghayatannya. Penghayatannya Kalau gitu. Febri gimana? Kalau aku sih pada dasarnya selalu berpikir aku nyanyi manggung buat penonton. Jadi apapun itu ya semua orientasinya penonton. Jadi selama penontonnya remaja ya mungkin akan lebih mudah untuk aku ngebawain lagu remaja karena aku ibaratnya kita di atas panggung sebagai seorang pengkarya yang mewakili perasaannya mereka toh gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan di korporat yang nonton bapak-bapak gitu ya, ibu-ibu, biasanya sebelum itu aku agak bridging dulu bahwa ayo kita kembali ke masa remaja. Lepaskanlah sedikit gengsi-gengsi bapak-bapak dan ibu-ibu, dasi jas, kita kembali ke sebuah masa paling menyenangkan dalam hidup. Karena mereka wow gitu. Kalau ini secara tantangan seperti apa bedanya manggung di korporat dengan manggung di pensi misalnya? Kalau di pensi bisa dikatakan anak-anaknya lebih mudah kita coel gitu Kang, untuk perasaannya gitu. Mungkin karena mereka perasaannya masih menggebu-gebu ya kalau nyanyiin apalagi lagu-lagu cinta. Ya kalau korporat tantangannya itu masih udah ada gengsi lah gitu untuk orang mengekspresikan isi hatinya. Harus kita coel lagi, kita ajak lagi nyanyi lebih lebih lepas lagi ya. Ya akhirnya ada yang lebih lepas, ada yang masih jaim, masih gengsi gitu sih. Berat berarti sebetulnya kalau secara komunikasi? Enggak juga sih, berat sih enggak ya Kang. Beda aja cara komunikasinya gitu kalau ke anak SMA, udah otomatis kita suruh, ayo kita angkat tangan, kita joget, mereka pasti mau joget gitu. Kalau orang korporasi harus ada 1, 2 orang dulu yang nyontohin atau yang lebih lepas, akhirnya yang lain baru kayak, yang itu juga joget, ayo kita joget yuk gitu. Iya. Sama kita kayaknya juga bisa ngelihat tuh kalau misalnya bosnya di korporasi ini tuh galak, yang satunya enggak gitu. Iya. Pasti teman-temannya pada lebih seru jogetnya kalau misalnya kayaknya bosnya juga ikutan joget gitu. Iya. Kalau ada yang bos yang galak dan kelihatan jaim,
kalian ngedeketin atau kita hindari? Udah ngedeketin sih. Biasanya sih Ngedeketin. diapresiasi aja. Ah. Biasanya bisa kalau misalnya aku yang ngomong itu Mm-mm. kita apresiasi aja. Biasanya dia mulai agak Relax. Iya, relax tone gitu. down Nah dikit. terus biasanya kita ngajak ya teman-teman kalau maju silakan ya, baru kalau misalnya udah ngeliat bosnya udah lebih agak senang baru mereka maju gitu ya. Tapi Cuman kalau menurutku tantangannya simply untuk gimana cara kita bisa membedakan kalau acara korporasi itu apakah itu beneran acara di mana kita menjadi penghibur utama atau sebagai penampil pengiring aja. Karena nggak jarang juga di acara korporasi ya udah kita jadi band pengiring aja gitu, mereka sambil makan sambil Iya. dinner sambil jalan-jalan gitu. Tapi ada juga yang memang kita di hire untuk tampil, karyawannya sama bos-bosnya Ikut. sampai maju ke depan sampai joget-joget gitu. Hmm. Jadi ya itu tantangannya untuk bisa membedakan itu sih menurutku. Kalau sama yang tadi bos kelihatan galak, ada usaha buat ayo Pak naik atau emang udah cukup disapa aja nggak usah diajak. Naik sih selama ini kayaknya belum Belum ada sih belum yang ada sampai sih. naik. Tapi Kita biasanya minta izin, boleh nggak ini teman-temannya pada berdiri dari kursinya Iya, gitu. Iya, yang tadi. Oh, Dan setelah itu biasanya wah gitu. Baru lepas. Boleh nggak Pak gitu. Iya, bilang Kata dulu. bapaknya silakan. Ayo, ya baru Iya, tuh iya. pada Wow, maju baru. Tapi emang gitu sih kayaknya budaya ya Kang ya. Iya, iyalah. Tapi memang ada yang beberapa acara terus belakangan tuh bukan korporasi tapi acara publik gitu, pemerintah gitu di salah satu kota, ada wali kotanya. Nah kayaknya wali kotanya nyadar tuh kalau emang bawahannya punya mindset gitu. Jadi wali kotanya udah ayo. Jadi wali kota yang narik, wali kotanya ikut yang joget-joget gitu. Iya. Jadi Dia sadar orang-orang nganggap gua galak nih. iya kayaknya ya. Jadi dianya menyerukan diri Iya. gitu biar Kenapa Pak? Sudah aku izinkan nih. Jadi buat bos-bos yang merasa dirinya galak, undang kita bisa Iya. suruh Bisa rebranding loh di kantor. rebranding di konser hi-fi bisa rebranding. Biar terlihat ini ya, asik juga sih. Asik Bapak. juga sih. personal rebranding. Iya. Iya, personal rebranding. Ternyata menyukai musik remaja. Iya gitu. Bisa. Tapi nih ngomong-ngomong teman sekelas ini Neida ini orang pertama yang udah muncul 2 kali di podcast Naik Kelas. Iya. Asik. Belum pernah ada yang ngulang loh. Dapat apa? Hadiah nggak? Nanti saya kasih piagam. Iya. Iya loh. Udah dari 6 season baru Neida yang Berarti muncul dia 2 kali. dua kali udah naik kelas. Iya, 2 kali naik kelas. Iya, Atau udah enggak naik. remedial jatuh. Katanya udah naik kelas. Curiga remet. Enggak, dia ngajak teman-temannya buat ini. Oh naik datang. Yuk naik lu malas-malesan. Dulu berapa tahun lalu kita ngobrol? 3 tahun. kali ya? Iya, 3 tahun lalu waktu pandemi. Sebelum ya? pandemi. Pas Iya. awal pandemi ya. Apa yang berubah selama 3 tahun itu pada dirimu? Kita pada udah kawin semua nih sekarang. Sama apa ya, udah nggak remaja lagi. Kemarin juga nggak remaja sih, tapi semakin sini semakin berasa karena udah mulai pegel-pegel. Dulu Ternyata dia waktu juga. dulu waktu kita wawancara. Ternyata nggak kita aja. Ternyata dia juga. Selama ini diam-diam aja dia. Oh, Iya. sok kuat ya. Iya. Belum nikah dulu waktu. Belum. Oh. Sana seperti apa pernikahan mengubah hidup kalian? Udah pada punya anak nih sekarang. Gimana apa yang berubah dari hidup kalian setelah menikah dan punya anak? Lebih teratur kali ya. Ya. Sama hidup jadi lebih punya tujuan yang Betul. konkret dan firm gitu. Dulu Tapi di atas semua aku sih fun ya. Ya. Aku Lebih pengen cepet pulang gitu. Habis kerja pengen, apalagi anak baru lahir kan. Jadi pengen kerja tuh pulang deh gitu. Kalau dulu kan kerja gitu terus teman-teman pada nongkrong di mana ya gitu, nelpon duduk nongkrong yuk gitu. Kemana gitu. Kalau sekarang sih lebih pengennya pulang gitu. Diajakin nongkrong pun gue sekarang nolak. kecuali ada duitnya ya. Sama jadi punya alasan lagi buat bangun pagi. Dulu Bukan alasan, itu mah dibangunin kalau Ini dibangunin. Kalau dulu masih sekolah kan kita sekolah kuliah bangun pagi. Iya. Setelah itu selama sekian tahun sudah lulus, karena di industri musik hidup dan kita ngelola semuanya sendiri, jadi kita bisa lebih fleksibel kan waktunya kan. Jadi bangun pagi untuk ngikutin jadwal pesawat aja, atau jadwal kereta, atau jadwal manggung acara pagi. Tapi saya itu nggak bangun pagi. Nah sekarang menikah punya anak,
Jadi harus bangun pagi. Kayak tadi pagi saya bangun pagi Ah. buat bantu nyiapin anak sekolah. Ternyata lupa anaknya masih libur. Bukan harusnya udah masuk. Kemis besok baru masuk. Lama banget. Iya, sekolahnya gitu nggak tahu. TK apa SD? K1 tuh ya TK. Oh, TK. Iya. Udah punya berapa anak berapa? Aku satu. Oh, Satu. semuanya satu. Satu. Itu gimana? Apa melihat anak? Apa rasanya ada kalian punya anak itu? Wow, saya melihat diri saya sendiri yang menyebalkan dalam versi mini. Anak saya masih 6 bulan, Kang. Masih 6 Dia bulan. lagi enjoy, dia lagi lagi- enjoy. Jadi emang apa-apa mikirnya, oh ya nih anak baru cuman sekecil ini tuh cuman sekali gitu. Jadi ya nikmatin aja dulu, pulang ketemu gitu. Yang berubah apa ya? Sadar akan kesehatan kali. Terus jadi dijaga gitu kesehatan supaya bisa main terus. Nyebokin anak nggak? Nyebokin, Ganti popok ya? ganti popok. Saya nggak ada suster, Wah, berdua pakai sama istri suster. berarti ngurusnya. berdua sama istri. Iya, sama Nah, kalau kalian manggung, Ya, Istrinya. sama istri. enggak, istri di rumah. Iya, di rumah. Pernah diomelin nggak? Kamu enakan di luar. Kemarin baru. Iya. Gimana? Mungkin karena dia iri saya pergi-pergi gitu Iya. ya. Manggung terus olahraga keluar gitu kan. Saya masih harus ya olahraga hobi lah ya. Mm. Diikutin juga hobi. Sedangkan dia agak sedikit susah untuk keluar gitu kan. Untuk anaknya masih nempel. Kamu nih pergi-pergi mulu. Kita kan langsung iya kan kerja Iya, aku kan iri. Aku marah karena iri. Oh ya udah ya. Akhirnya ditenangin aja gitu. Iya, 6 bulan belum bisa kemana-mana. Itulah dari hamil kan berarti dia nggak bisa Iya. kemana-mana kan. Ya minimal tuh sampai 1 tahun udah. Betul. Ya bisa sampai 2 tahun tuh nggak kemana-mana. Nggak Makanya nonton bioskop. lagi kemarin baru nonton akhirnya Siksa Kubur. Anak kemanain? Dititip ke nenek. Saya juga harus begitu. Susah sekali sebenarnya. Iya, nonton Tapi itu it's a blessing lah Iya, ya. benar. A Tapi happiness. dalam bertahun-tahun baru nonton tuh 2 kali. Nonton Dune habis itu sama Siksa Kubur. Dipilih-pilih filmnya ya. Iya. Makanya kalau pulang dari luar jangan pasang muka bahagia. Oh iya benar. Biar apa tuh, Kang? Biar nanti tidak ada Iri. kecemburuan atau iri. Oh. Oh, suamiku capek. Ya, Assalamualaikum. Iya, kalau terlihat Dari foto mana? Dari ini nonton konser gitu. Tapi sedih gitu ya. Nonton konser. Kenapa konsernya sedih? Enggak Nggak apa-apa. sama kamu. Kayak gitu. nggak sama. Pokoknya ini aja. Capek aku habis kerja. Oke. Gitu. Pokoknya kan baru Oke. 6 bulan masih panjang perjalanan loh. Tips ya. Latihan acting dari sekarang ya. Ya, pokoknya nggak usah menceritakan keseruan di luar rumah. Iya, Oh, aduh. gitu. Iya. Oke deh. Gitu. Sip. Kalaupun mau berangkat harus kayak aku pergi dulu ya. Aduh. Harus kerja lagi gitu. Aku pergi dulu. Aduh, harus olahraga lagi. Kenapa? Demi kesehatan supaya bisa sama-sama terus. Gitu ya. Iya. Iya. Ya, 4 tahun pasti kan. 4 tahun Iya. lagi suka banget ngeles dia anakku tuh. Gimana? Ngeles ya pokoknya dia lagi berusaha berpikir dan berteori aja. Misalkan kayak Iya. dia lagi hobi gambar tuh, Hmm. Kang. Lagi hobi gambar terus dia tempel-tempelin tuh di dinding lah di mana gitu kan. Terus suatu ketika dia bikin gambar, kutanya, "Ini gambar apa?" Dia jawab gambar rumah gajah apa ya? Rumah gajah gitu. Tapi gue lihat kok nggak ada gajahnya gitu kan. Terus, "Oh ini rumah gajah, tahu dari mana kamu rumah gajah?" "Ya ini rumah gajah." Terus ya udah, papa tanya gajahnya di mana? Dia mikir gitu kan. Tapi dia nggak mau kalah. Gajahnya di dalam. Nggak ada yang bilang kalau gambar rumah gajahnya harus di luar sih. Iya kan, Nggak kepikiran. kan kita nggak lihat gajahnya. Iya. Kan rumahnya ditutup. Gajahnya di dalam. Tapi ada maksudnya dari nyokap cerita nggak? Oh, dulu waktu kamu kecil kayak gitu tuh. Iya. Makanya tadi melihat versi mini dari kita kan, nyebelinnya, Iya. menyenangkannya, wataknya semua tuh kayak wah gitu. Iya, tapi itu udah mulai kelihatan sih. Aku isengnya. Kalau Naida menikah apa yang berubah dari hidupmu? Jadi pengen pulang juga sih. Hmm. Karena sampai rumah ditanyain masak apa habis ini.
Jadi mendingan kita istirahat dulu di rumah baru masak lagi. Pressure juga ya. Baru juga nyampe. Agak beda guys. Baru juga nyampe pressure-nya. udah ditanya masak apa? Iya benar, sumpah. Nggak ada pembantu di rumah? Nggak. Jadi kalau kamu kerja, suami itu nungguin kamu pulang? Enggak juga dia kerja. Makanya jadi setiap aku pulang tuh pasti ditanyainnya kayak mau masak apa nih hari ini gitu. Wah, pressure juga ya. Pressure. Buka aplikasi aja. Benar, itu juga. Langsung kirim. Iya, cari yang near me aja. Biar cepet. Terus dia buka aplikasi tetap belinya bahan mentah. Disuruh masak juga. Iya, seringnya gitu. Bentar. Kalau lagu, sudah ada lagu yang dibuat setelah menikah nggak kalian? Setelah berkeluarga? Ada. Apa itu? Aku menikah tahun 2018 ya. Mm-mm. Berarti itu Cerita tuh 2000 berapa sih? Oh, Cerita sebelum menikah. Satu-satunya buat hadiah nikahan lo kan. Sebelum kan. Ya, Hmm, tapi enggak, itu yang sebelum. Oh, ini apa inspirasinya namanya? itu. Oh, lagu pernikahan. Album kolaborasinya Hi-Fi sama Gerald Situmorang. Yang Sri menang Hanuraga. Sri Hanuraga. yang menang AMI itu ya apa? Iya, betul. Artis jazz kontemporer apa? Ya. Iya benar. Ya, kita nggak pernah menang AMI loh, Kang. Itu Sekalinya menang artis jazz. Sekali Wow. menang jazz. terus gimana? Sangat-sangat. Kalian merasa ini apa ada di genre yang tepat atau enggak? Iya, Cuman- itu deh. gitu loh. Apaan ini? Kok jazz ya gitu. Cuman Saya dari dulu nggak pernah ngincer piala juga gitu. Iya, kan. tapi sekali dapat piala jazz. jazz. Iya. heeh. Kita koleksinya plakat, makanya nanti Kang Soleh Plakat. kasih plakat. Iya, plakat orang kasih gitu. Misalkan kita habis kontribusi apa, plakat Iya. orang kasih. Menurut kita itu wujud kalau misalkan kita tuh bisa kasih impact gitu. Selain hanya ngehibur orang gitu ya, orang kasih plakat. Itu lagunya apa yang menang apa AMI itu judulnya apa? Bermain Waduh, di musim Memori. hujan. Memori. Memori Ini yang lagu sama- yang sama tulis Gerald Frida. itu. Yang nulis Iya. nih. Itu tentang apa Memori? Itu enggak setelah nikah sih. Kebetulan tentang mantan. Berapa giga itu memang? Memorinya udah ngeheng. Memori yang indah apa enggak? Enggak. Indah tapi jadi dapat piala. Gara-gara AMI. Abah. Ada mantannya tahu itu tentang dia. Enggak. Tapi suami tahu itu tentang mantan. Iya. Apa komentar dia? Pasrah aja sih dia, yang penting dimasakin di rumah. Yang penting ada makanan. Lagunya apa liriknya indah atau menyebalkan? Sebal, Hmm. menyebalkan. Terus dia ini nggak apa kayak? Enggak usah dibahas. Ya kan menang AMI. Masa Iya, nggak dibahas gimana? Belum ada yang bahas. Iya. Oh, pantas kita tadi nyebut Ami dia. Iya loh, menang AMI Awards dong, harus dibahas dong. Iya gitulah pokoknya, jadinya memorinya kebanyakan jadi kita buang aja. Oh, tapi ini masih inget. Udah full ya. Iya. Iya. Takut salah. Tapi kalau kebanyakan dibuang tapi malah dicatat. Bener juga ya. Bakar aja udah bakar ya. Terserah. Terus Tentang mantan yang keberapa ini? Gak ngitung Kang. Wow, ngeri. Gak banyak soalnya. Player. Salah lagi. Terus suami nggak? Kamu bikin lagu tentang aku dong, ngomong gitu nggak? Bikin juga mah. Apa judulnya? Bahagia. Oh, yang itu memori, yang ini bahagia. iya. Dia bahagia nggak mendengar lagu bahagia? Bahagia sih katanya. Kok katanya? Heeh. Kan kita nggak tahu yang jujur yang mana. Oh, Waduh. Diterusin loh sama dia. Kita ngobrol berdua dulu ya. Ini lanjut dulu. Daripada salah kan kita ngerokok dulu. boleh loh kalau mau ngerokok itu silakan. Siap Kang. Jadi ini memperbaiki hubungan setelah memori terus ada bahagia gitu. Iya benar. Berhasil. Follow up berhasil. Oh, Alhamdulillah. Padahal gue yang keluar bahagia dulu baru memori kan. Iya tapi kan Tapi bikin memorinya udah beda. ditulis dari dulu kan? Iya udah Oh, lama. Gue tuh mancing. Tapi yang keluar bahagia duluan. Bahagia dulu. Iya, betul. Lah kalau sudah bahagia kenapa masih mengingat yang lama? Kebetulan belum dirilis aja. Sumpah. Ya tapi kan artinya masih mengingat dong. Aku punya lagu tentang ini.
Oh iya. Ya kan? Coba secara Nggak logika. tahu peace out. Jadi tuh dia nulis memori waktu itu memang untuk album kita ya. Mm. Cuman kita lebih milih bahagia daripada memori. Karena menghargai suami. Bener. Enggak juga. Kayaknya lebih cocok gitu di album lagu bahagia. Terus Konsep aja, Konsep. Ya, terus Konsep. kenapa tiba-tiba digali lagi? Oh ini memori kita rekam nih. Konsep. Dia nangis waktu itu curhat. Enggak deng. Ditambah-tambahin. Kenapa cerita? Enggak ada kan. Emang waktu itu udah mentok aja kayak lagu apa lagi ya yang mau kita tulis. Terus dia Iya, kayak gue bener. punya lagu loh katanya. Mau nggak nih dicoba bawain? Akhirnya dia menawarkan ke kolaborasi itu yang rame-rame. Terus, oh bagus boleh. Akhirnya digarap lah. Lu bilang dulu sama suami baru direkam apa direkam dulu baru bilang aku bikin lagu? Waktu itu belum jadi suami tapi bilang dulu. Oh, Jawabannya jadi bener. sebelum direkam bilang dulu aku mau bikin lagu tentang mantan ya gitu. Bukan bikin, udah Iya, Iya aku mau dibikin. ngerekam lagu tentang mantan ya gitu. Terus pas rekaman memorinya kemana? Apa? Udah mau pulang. Oke. Iya kan kalau nyanyi harus penghayatan. Betul. Penghayatan kan harus diingat-ingat rasa yang lama. Iya ya. Itu ada apa bagus? Kalau menghindar-hindar berarti masih ada masalah Oh, loh. enggak. Oh Iya, harusnya kan Pengen kalau ngebahas yang lain aja. kalau nggak mau dibahas berarti memang agak ini ya apa masih belum Sensitif. selesai, Enggak. belum sumpah. berdamai. Udah. sumpah. Jadi, Hormat sama suaminya. Oh, hormat. Hormat, ya. sama suami. Sangat sayang dia sama suami. ya kan tuh. Bener. Iya. Kadang kita pancing, kadang kita jatuhkan, kadang kita pancing amankan. Suka bingung. Nah, itu sih kolaborasi itu idenya dari mana? Waduh. Gerald ya? Gerald waktu Iya, itu. betul. Gerald yang kontak kalian? Iya, cuma Iya. waktu itu awalnya cuman kolaborasi video Video klip klip. aja. Hmm. Jadi si Hi-Fi punya lagu judulnya Musim Hujan. Rintik Gerald punya lagu judulnya Bermain Rintik Rintik Hujan. Hujan. Terus waktu itu Ivy punya lagu judulnya Bermain Hujan. Nah terus waktu itu karena lagi pandemi kalau nggak salah ya, kita bikin apa yuk yang digital gitu ya. Iya. Yang bisa dikerjain dengan menyenangkan gitu. Tanpa harus misalnya produksi musik lagi yang terlalu lama gitu. Oh, terus adalah ide itu muncul. Gue kan punya hujan gitu. Iya, jadi dibikin kayak hujan universe gitu. Iya, sampai Akhirnya kita bikin lah itu video klip ya, jadi gitu kan. Setelah kita syuting video klip, kita sadar kita bukan pemain acting yang bagus. Kenapa? lagi. Malu ngeliat. Malu. Terus ya udah, setelah habis syuting itu akhirnya saya berpikir bagaimana caranya menyelamatkan image ini. Akhirnya ya udah kita berpikir ya udah kita lanjutin dulu, kita bikin album aja gitu. Jadi seolah itu rangkaian video klip adalah teaser menuju album. Oh, padahal malu. Padahal disuruh acting. Aduh. Kayak gimana sih actingnya? Apa adegannya apa? Aduh. Ya sebenarnya sih itu video klip yang menceritakan tentang apa sih? Tentang orang yang lupa kalau cerita intinya gue. Move on gitu ya, berhubungan dengan mental health juga gak ya? Iya, agak dan ngelanjutin video klip Bumi Bulan waktu itu. Oh iya, betul. Ya, pokoknya intinya kita harus berakting lah ya, jadi peran masing-masing gitu kan. Lalu jadi peran apa? Bos. Jadi bos. Ya manajer gitu lah. Jadi bos manajer. Lu apa? Gue jadi Bumi namanya. yang playboy-nya. Yang playboy gue. Kayak nggak ikhlas ya kok dia play. Dia lagi mencari momen untuk membalikkan keadaan. Nanti gue pancing lagi. Neda apa? Yang diselingkuhin ceritanya sama playboy-nya. Terus membawa peran dengan serius makanya dia benci. Terus actingnya apa?
ngapain itu Kak? Ya Ceritanya Kak? memang ada dialognya, jadi Oh ada dialog. Ada Heeh. Kang, aduh. Jadi itu series gitu 3 episode gitu, Kang. Oh, Jadi nyambung dari lagu itu. Dari 3 lagu yang iya. tadi, itu nyambung jadi Beneran berakting, bukan kayak Heeh. video klip yang nggak ada kedengeran suaranya gitu. Heeh, ada Mm-mm. dialognya Ada gitu. dialog terus Terus kita ketawa-tawa sendiri ngeliatnya. kayak Yang mengerjakan sih nggak ada salahnya menurut kita ya. Waktu itu ngerjain Mas Candi Sulaiman gitu ya. dan timnya. Candi Sulaiman dengan timnya ya bagus gitu. Dikerjakan dengan apik, cuman kita mertawakan diri sendiri aja. Iya. Hasil, Gitu. hasilnya sih bagus secara sinematografinya ya. Tapi Oke. secara acting. Acting agak Coba kalian menilai, lu nilai Febri ini actingnya kayak gimana? kalau dia justru bagus. Yah. Jadi bos gitu kan. Eh. Terus dia kayak, Muncul cuman "Wah." dikit. Iya tapi feel-nya bagus gitu. Kalau Ilham kayak gimana actingnya? Kayak orang masuk angin. Kayak habis dikerok. Neda lah Masuk paling bagus deh. angin. Neda Oh, paling Neda berbakat. paling berbakat. Neda, Iya, Ivi dan Neda Ivy tuh. sih paling jago, kelihatan Oh, dia iya, pernah main betul. sinetron gitu ya, kayaknya cepet, Iya. nggak Kayak yang lupa-lupa. laki-laki ini nih. Nggak usah lah gitu. Iya. Berarti kalau ada tawaran suruh main film misalnya muncul sebagai cameo 1 scene 2 scene. Oh, main film silat mau saya. Oh ya? Iya. Main film Tapi action jadi yang gitu. digebukin gitu. Ya kalau disuruh Film action. latihan dulu, kelas dulu, mau deh Kang. Oh, Kalau langsung, lu mau nggak ini jadi ini? kemarin nggak ada latihan dulu maksudnya. Nggak ada Kang, kan kita pakai biaya sendiri saat ini. Jadi nggak kepikiran tuh untuk kayak kita latihan ini dulu ya, ke latihan acting gitu. Nekat bleh. Iya, kan lagi pandemi. Wah anjing ngapain ya? Bingung, gas aja lah udah bikin apa? Gas. Makanya buat menutupi rasa malu itu bikin kolaborasi. Album. Iya, Oh. betul. Lagu memori itu tadi Kang akhirnya jadi. Ya. Lah emang kita lagi ngebahas lagu itu. Neda. Kenapa kan Masih dalam konteks itu ya. iya, kan itu katanya pencapaian kan. Kalau secara AMI belum pernah dapet. Malah makin ini ya memori orang terhadap lagu memori kan. Ada temennya mantan yang ngasih tahu nggak ini lagu tentang lu? Kan nggak tahu Kang. Gue Tuh, bantuin, bener, gue nggak bantuin. tahu. Oh nggak tahu. Ya buat mantan-mantannya Naida silakan kira-kira Merasa percaya diri. ya Iya. ini tentang kamu atau bukan. Itu prosesnya gimana waktu itu? Kalau kan pertama kali ya kolaborasi dengan banyak orang gitu. Iya. Itu karena teman-teman udah pada kenal semua sih ya Kang ya. Jadi Mm-mm. bukan kolaborasi yang dijodohin gitu sama korporasi gitu ya, atau sama campaign gitu. Jadi ini karena teman-teman ya udah tahu aja, udah ngalir aja. Jadi mau nggak terlalu itu sih, nggak terlalu banyak hambatan kalau soal itunya. Hambatannya paling karena waktu pandemi kan. Jadi kadang Ada yang nggak datang karena ada yang nggak lagi datang karena sakit lagi gitu. sakit gitu. Ya gitu-gitunya sih. Nulis lagunya ada yang masih takut. Saat itu wajar kan, waktu itu masih COVID, terus ada yang takut untuk datang. Udah kita ketemunya lewat online. Di antara kalian yang kena COVID siapa? Kita Kita semua. kena COVID itu together. Oh, berapa kali? Saya 2 kayaknya. Gue tuh 2 apa 3 gitu. Lupa Lupa. berapa kali ya? Sekali Sekali deh apa 2 kayaknya, kali ya? sekali. Gue 2 kayaknya Kang. Kalau buat Hi-Fi selain menghasilkan lagu apa sisi positif dari pandemi? Jadi kumpul sama keluarga terus. Kita pandemi itu sebuah masa di mana kita merefleksikan banyak hal dan dari situ kita menyusun banyak rencana untuk lompat lebih jauh dan lebih pakem ke depan. Rencana-rencananya Dulu kita sempat kan kita jalan sendiri ya Kang ya. Iya. Dari awal sebenarnya kita jalan sendiri, cuman partner yang berbeda-beda. Waktu awal memang didorong sama label besar dulu. Nah terus 2015 keluar, kita cari partner, ganti partner lagi. Nah sampai akhirnya sekarang tuh sebelum pandemi kita kayaknya seru kalau semua ini kita seriusin, kita punya PT biar orang bisa ngeliat kita lebih legit gitu kan. Orang lebih ngeliat kita lebih serius gitu ya. Nah tapi berhenti itu karena pandemi. Nah dengan berbagai macam kejadian, dengan berbagai macam pandemi kan
kayaknya orang semua merefleksikan diri gitu ya. Mm-mm. Banyak pelajaran akhirnya. Ya udah habis pandemi kita harus start yang lebih bagus lagi gitu. Tadi Dan mau alhamdulillah sekarang konser bikin kita. sih kita ber-PT, kita punya PT sendiri, ada orang-orang bekerja di dalamnya, sekarang sudah PKP juga, Mm-mm. dan orang pekerja-pekerja tetap yang kerja juga dapat jaminan sosial tenaga kerja, yang bekerja lepas juga kita bukakan akses terhadap hal tersebut karena resikonya banyak kan, Mm-mm. ya dan lain-lain lah Nama gitu. PT-nya apa? Keina. Karya Eling Karya Guna. Eling Guna. Karya Eling Eling Guna. Eling Guna. Iya. Oh, berkarya dan Karya yang sadar akan manfaatnya. luar Waduh. biasa. Lumayan lah ya, Keina. mudah-mudahan ya. Keina, Bisa lah, karya keren. Eling Guna. Guna. Itu Biar manajemen talenta, rumah rekaman, record label, Hah? sama rumah kreatif. selain kalian siapa lagi yang ada di situ? Ada debat layar namanya, anak-anak muda. Itu apaan itu? Dia berdua, kakak beradik, mereka bikin lagu sendiri, mereka satu gitaris, satu keyboardis. Oh, nama grup. Oh, grup. Iya, Debat grup. layar. Nama acara ya? Iya. Debat layar itu nama marga. Nama Marga. marganya Oh, mereka. debat Debat layar. Tapi bukan D-nya bukan- debat layar. D-nya bukan THE tapi D. Iya. Debat. Oh, Debat debat layar. Hmm. Musiknya apa? Musiknya Bagus. pop, Hmm. cuman bagus. Bagus. Mereka bagus, bermain ya. musik lebih bagus dari kita, mereka membuat lagu lebih cepat dari kita. Ya mereka Beneran remaja kalau yang Nah, itu Oh, masih remaja. masih juga. remaja. Ya tunggu berapa tahun lagi lah. ya Tua juga bentar lagi. Iya, benar. Kalian nemuin mereka di mana? di media sosial. Hmm? Media sosial terus nge-DM sekali gitu kan. Mereka bagus karyanya, terus semangat terus ya gitu. Terus karena kebetulan aku lagi tugas di organisasi yang berhubungan dengan musisi dan industri musik, mereka waktu itu ngekontak untuk mau dong datang ke kantor sharing tentang banyak hal nih Kak gitu. Ya udah akhirnya datang ke kantor, ngobrol, sharing apa yang kami tahu. Terus waktu itu sih nggak ada apa-apa ya. Aku cuma bilang udah ntar kalau misalnya kalian sukses aku traktir makan steak ya. Oh iya ya Kak doain ya. Ya udah setelah itu, nah beberapa bulan setelah itu ya kita bikin ternyata PT-nya jadi. Heeh. Terus kan karena Tawarin. itu salah satu lini bisnisnya adalah manajemen talenta, terus kita kayaknya kita harus ada benchmarking nih untuk itu gitu. Jadi ini yang kita kerjain. Oh. Gitu. Artis Kerjakan. pertamanya debat layar itu. Mm-mm. Iya, Oh, betul. udah dirilis albumnya? Belum, tapi udah ada dua. dua lagu. Ini menuju 3. Ongoing Semalam 3. baru rekaman. Oh, sekaligus labelnya kalian juga. Ya. Ya. Nama labelnya apa? Keina. Keina. Oh, Keina juga. Records. Keina Records. Mm-mm. Mm-mm. Nah, album kalian kapan? Kamu kalian kapan? Kapan? Kalau nggak ada Tunjukkan. halangan, lagu baru menuju albumnya di tahun ini akhir Tahun ini mungkin ya. Baru Amin. single dulu. Single Ya, dulu. Terakhir album kan tahun berapa tuh? 2019. 2019. Lama kan? Mm-mm. Kenapa? Ya harusnya kalau nggak ada pandemi mungkin ya kita kerjakan Jalanin ya. tuh, Kang. Cuman Jangan menyalahkan pandemi. menurut pertimbangan finansial itu bikin album kolaborasi juga karena pertimbangan finansial. Tadinya Harusnya kan mau bikin sendiri kan, Heeh. taunya pandemi PT-PT lah bos. Iya. Kita bikin kolaborasi biar ada album bos. Ya bisnis, strategi bisnis aja gitu ya. Tapi ada rencana ke album. Ada Kang, ada. Bikin Single dulu. Single. lagunya belum ada. Baru satu. Ada satu. Baru ada satu lagu. Udah ada di digital. Belum. Oh belum. Oh, Maksudnya belum ada yang dirilis Rekaman. tapi. Udah, tinggal Dari- direkam. Iya, tinggal berarti direkam. rilis terakhir tuh yang si itu Memory bukan? Single Enggak, terakhir kita enggak. ada kolaborasi sama Enggak, Om enggak. Katon. Bagas Oh, Katon. yang Negeri di Atas Iya, Awan. Negeri di Atas Awan. Itu betul. gimana bisa ketemu Katon? Waktu itu memang ada business approach dari Kenal sama anaknya juga. Mm-mm. dari Cika. Mm. Waktu itu, anaknya Om Katon kan. Ya udah, dijelasin kalau misalnya Om Katon punya project gini-gini, terus wah seru juga ya. Terus mau lagu apa? Wah langsung Negeri di Awan gitu. Memang kalian pendengar Kla, Pendengar. kalau album solo Katon mendengarkan juga? Enggak. Nggak hafal terlalu banyak sih. Enggak begitu Mm-mm. mendengarkan. Apa ada pengaruhnya Kla Project ke Hi-Fi? Ada nggak ya? Harusnya ada sih secara nggak sadar ya. Mm-mm. Bunyi kayunya gitu ya, Mm. terus
gimana dia ngembangin energi Dia chord-chord yang bernuansa-nuansa tertentu gitu. Itu kan pinter tuh kalau Club Hmm. Project tuh menurut aku dari first intro refnya bisa berbeda nuansa gitu, Mm-mm. berbeda energi gitu. Jadi Gimana rasanya kerja sama Katon Bagaskara? waktu seru kita banget. Seru banget, seru banget. Seru deh. Om Katon. Om Katon, seru. Ya orang yang berjiwa remaja lah. Iya, Dia kan- itu Dia kan energinya. ekspresif banget kan. Iya, orangnya. iya. Energinya nggak bisa diganti sama orang lain gitu. Iya, Kelihatannya kayak otentik wah banget. gitu. Energinya. Tiga-tiganya aku kenal sama tiga-tiganya. Iya Hmm. benar. Om Katon karena project, Mas Lilo karena Mas Lilo. main, dan waktu itu pernah ada gig, Bareng. beberapa gig bareng, ngobrol jadi Ngobrol main sama Mas gitu. Adi karena ada di satu Betul. lingkup industri dan Mm-mm. organisasi gitu ya. Mm-mm. Tiga-tiganya emang otentik banget. Ah. Energinya tiga-tiganya lu Gokil. happy, membawa kebahagiaan Iya, sih. orang-orang tua energik lah Iya ya. betul. Kenapa Negeri di Awan yang dipilih? Karena Negeri di Awan itu lagu yang memorable waktu kecil. Apa Wah. ingatan kalian waktu kecil soal Negeri di Awan itu? Apa ya, itu lagu yang indah aja yang orang tua suka Apalagi suka anak kasih kecil gitu. kan dikasih kata-kata negeri di awan tuh imajinasinya tuh langsung Tuhan kemana-mana. gitu, surga gitu, Imajinasi, ada apa lagi di sana? kayangan gitu. Oh, bukan Dragon Ball ya. Itu juga. Kan suka naik awan gitu kan. Iya. Kita nggak nyampe situ sih imajinasinya. Justru kan kalau Nggak kecil, sekreatif itu. kan kalau kecil tuh ngebayang Negeri di Awan ada si Ada Son kehidupan kan Son di Goku sana. naik Iya. awan kan. Kayak ada apa kerajaan gitu di sana. Nah, kalau waktu bikin Negeri di Awan sama Kla itu ada workshop juga atau gimana? Workshopnya sih kita sendiri. Iya, Om dibebaskan Katanya kita. dia memang lebih kayak gue pengen tahu lagu gue ketika diinterpretasi sama teman-teman musisi yang lebih muda dengan versinya mereka sendiri, kreativitasnya mereka sendiri itu seperti apa gitu. Jadi silakan. Jadi nanti begitu udah jadi musiknya secara rough, gue boleh dengerin ya gitu. Ntar gue kasih input sedikit gitu. Seberapa banyak input dari Katon? Berarti sih kalau Enggak nggak ada ya. ada. Kata dia benar-benar, oh gue suka kok ya, kalau lo cara menginterpretasikan lagu tersebut seperti ini, go katanya, silakan. Yang kalian interpretasikan seperti apa waktu itu dari Negeri di Awan? Negeri di Awan tuh udah lagu yang indah sekali dan penuh dengan orkestrasi gitu ya. Strings, string section, brass section gitu, flute yang indah. Kalau ngejar ke situ lagi kayaknya akan susah untuk gitu ya. nyamain lagi gitu, untuk bikin lebih indah lagi. Jadi gitu. kita lebih bikin yang lebih agak nge-groove sedikit, yang lebih ya secara teknis mungkin bunyinya agak 90s gitu ya. Ya Terus intinya vokalnya lebih banyak yang ngejar lebih nuansa yang beda aja gitu daripada Negeri di Awan yang sudah sangat khas dengan orkestrasinya, dengan chordnya yang bagus banget gitu. Berarti bikin versi yang lebih mudah dicerna gitu ya? Ya. Sampai akhirnya rekaman nggak jadi, sudah mudah. Ternyata tidak semudah itu. Tidak semudah Iya, itu. lagunya Tidak nggak semudah gampang. itu. Susahnya apa? Karena waktu rekaman kita kan biasa pakai vokal director. Vokal director itu namanya Mas Irfnat. Ya, sekarang ini cowok dan cewek, dan untuk menambah added value dari lagunya memang nada dasarnya dirubah-rubah lagi sama Irfnat. Iya, pecah suaranya dibikin pecah kepala. Tadinya hanya beberapa nada dasar, tapi beberapa bagian akhirnya dirubah lagi nada dasarnya. Iya, dirubah naik lagi. turun. Ini pertama kali atau beberapa kali kalian kerja bareng dengan Irfnat? Sering Oh, banget. sering Sering sekali. Sering Jadi banget. dia orang gitu kan. Iya. Kalau Sering mendirect Iya, kayak gitu. berlebihan gerakannya kan. Tapi itu yang bikin gue kayak, wah gini rasanya. Wah gitu. Oh di sini gue harus gini. Oh gitu. Yang per kalimat di sini harus Iya, betul. Tapi itu yang bikin gue menyampaikannya pas rekaman lebih enak gitu, imajinasinya. Oh di sini emang harus penekanan di sini gitu untuk orang bisa mendengar lebih baik gitu. Kita kan kalau nyanyi suka nggak tahu pelafalan kita bener apa enggak, penekanan kita bener apa enggak. Dia mah kan rekamnya per kalimat ya. Iya, Iya. kadang-kadang.
Waktu pertama kali kerja bareng Ifnat di umur berapa kalian? Eh, 19, iya, 19, kayaknya 19, ya. 20. Ya round segitulah. Iyalah kalau nggak 19 20 awal lah ya. heeh. Apa perasaan kalian ngelihat sosok Ifnat? Waduh. Aduh. Kena marahnya pasti ada. Gua kena Dia semprot. dimarahin gimana? Iya lagi rekaman gitu ya. Terus saat ada 2 momen gua dimarahin. Waktu itu rekaman lagu Orang Ketiga. Hmm. Take nih. Wah. Terus dia bilang, "Gua nggak dapet feel-nya," gitu. Lagi gitu. Dia kan sambil ngadep Iya. monitor. Heeh. Guanya di situ lah ya. Gua di situ tuh lagi. Ayo lu bisa kok. Ayo lagi gitu ya. Ulang lagi gitu. Namanya anak kecil makin lagi kan. Anjing gimana nih gitu. Udah lagi. Dia begini. Lagi gitu. Kena jari tengah gua. Gak apa-apa Kang. Terus Tapi, gimana? Shock nggak? wah bukan lagi itu. Baru pertama kali rekaman lagi kan. Ya tapi yang kedua yang lucu. Gua ulang tahun lagi rekaman, hari rekaman. Terus ya tiba-tiba ada teman-teman yang surprisein datang ke studio. Surprisein. Ya gue otomatis keluar dulu ya, nyapa teman-teman gue gitu kayak iya surprise, thank you ngobrol lah bentar aja, nggak lama banget gitu, ngobrol bentar gue rekaman lagi, masuk ke dalam. Pas gue masuk ke dalam dia ngeliat muka gue, dia keluar, kalau nggak mau rekaman gak usah rekaman, gue mau pulang aja. Waduh. Itu beneran gue dalam studio diem. Gue nanya, gue harus ngapain nih? Udahlah, gue panggil aja Mas Iftat, gue samperin. Mas saya udah siap rekaman, saya minta maaf. Terus lagi ulang tahun tadi disurprisein gitu. Sewajarnya aja gue disurprisein. Tapi sakti sih. Tapi Walaupun itu yang unik, bikin emang sakti gue dia. menjadi lebih disiplin lagi sebagai penyanyi gitu. Dia juga ngajarin banyak ilmu yang nggak semua orang bisa dapet gitu kalau ketemu sama dia gitu. Cara memandang musik, cara memandang industrinya juga luar biasa orang itu sih. Febri waktu pertama kali ketemu gimana? Ya mungkin perasaannya hampir sama beberapa teman-teman musisi yang pertama kali ketemu sama Mas Irnat ya. Kayak dia legend nih. Apa ya? Ya cerita-cerita kayak Ilham gitu tadi ada pasti ya. Tapi Dimarahin pasti ada lah. dimarahin pasti ada. Cuma sekarang jadi enak banget. Jadi lumayan deket, suka ngobrol banyak hal sama Mas Irnat sih. Karena yang tadi Ilham bilang tuh bener, dia bisa kasih banyak added value kepada musisi gitu. Bahkan mungkin aku bisa bilang Hi-Fi yang sekarang tuh pasti ada bisa jadi sekarang karena ada sentuhan Mas Irfan tuh nggak kecil. Naida Mulai dari moral sama karyanya. Naida dimarahin juga nggak? Dibikin nangis. Tapi aku yang bikin diriku sendiri nangis karena akunya yang nggak baik kerjanya. Itu tuh kenapa ya? Waktu itu main HP. Main handphone juga enggak, karena ditelepon mama ya. Ya tapi akhirnya gara-gara megang handphone di dalam studio, jadinya menyesal, nangis, dan akhirnya mesti mulai dari awal lagi keesokan harinya gitu. Jadi merugikan semuanya. Dia bilang apa? Jangan handphone gitu, dan gak salah ya sebenarnya. Pernah juga tuh. Aku pernah itu juga karena waktu itu ada sesi rekaman berdua sama Ezra waktu itu ya. Dia lagi operating, lagi kerjaan gitu segala macam. Cuman aku dan Ezra ngobrol. Terus dia marah. Dia bilang, kalian ngobrol berdua seolah nggak pay attention sama apa yang kalian lakukan dan apa yang sedang ini lagi ngapain gitu. Gue bekerja di sini, gue nggak main handphone, gue nggak ngobrol segala macam. Gue ibaratnya intinya 100%. Karena kita kalau kerja tuh kadang lupa bahwa mungkin kita mengharapkan hasil terbaik, tapi dalam prosesnya kita tidak melakukan yang terbaik. Kita nggak put 100% integritas, kita nggak memperhatikan 100% gitu. Gimana mau dapat hasil yang terbaik gitu. Nah itu tuh Mas Irfan kayaknya kita belajar banyak dari situ sih.
Ya buat teman sekelas yang nggak tahu siapa Irfan yang kita bicarakan, itu adalah salah seorang penata vokal Iya Iya. benar. di Indonesia ya. Banyak penyanyi atau ya solois atau diva-diva dan ya pokoknya yang rekaman itu diarahkan vokalnya sama dia ya. Iya betul. Cuma kadang-kadang kan nanti kalian merasa ini nggak, aduh ini ngajarin susah nanti kalau live-nya ini, Bob. Enggak juga Kita sih, dia ngerti sih. dia kadang-kadang yang susahnya itu di bagian pecah-pecah suaranya ya. Hmm. Kalau nada dasarnya dia nggak terlalu bikin susah banget sih, Kang. Hmm. Iya. Kadang-kadang. Dia ngerti, dia tuh Kadang-kadang. mengerti kualitas siapa yang dia rekaman kalau menurutku ya. Mm-mm. Dan itu pertama, yang kedua tuh dia bisa kasih added value ke siapa yang rekaman sama dia, dan setelah itu biasanya agak lebih naik, lebih percaya diri, lebih mau explore gitu-gitu. Iya benar. Jadi dia, tapi pada dasarnya dia sih pengalaman kita dia psikiater selalu Iya lumayan. Iya setuju kayaknya. setuju. Dia kayaknya butuh ke psikiater deh. Bukan psikiater. Kakak Soleh pernah rekaman sama Nggak pernah waktu Ada project. bikin soundtrack, Heeh. kita rekaman Irfan yang ngarahin si penyanyi soundtracknya. Oke. Iya gitu dia di studio. Ya unik lah. Dulu tuh dia boy band ya. Betul. Iya. Dulu MA. MA dulu. MA. Nah, itu dia. Sekarang duitnya lebih banyak dari mengarahkan vokal ya. Aduh. Iya. Aduh. Luar biasa itu. Luar biasa. Ya tapi sebelum kita ngobrol lagi, saya mau ngasih tahu nih teman sekelas yang mau ikutan naik kelas seperti bintang-bintang tamu saya. Ayo ikutan kampanyenya TTS teman-teman sekelas. Daftar ulang dulu di websitenya www.authenticity.id. Scan barcode atau link yang ada di mukanya Ilham. Silakan. Nah, scan barcode yang ada di mukanya Ilham ya. Setelah daftar, teman sekelas bisa dapetin merchandise atau hadiah-hadiah menarik dari Authenticity. Itu seperti yang di sana tuh, merchandise-nya tuh, kaos-kaos segala macam lah ya. Oke, sebelum kita ngobrol lagi, di mana ada podcast naik kelas, di situ ada sedikit challenge. Oke. Kali ini namanya Sing a Song Challenge. Saya kasih lihat gambar penyanyi Mm-mm. atau band atau ya pokoknya itulah penyanyi, dan kalian harus menyanyikan lagu dari yang saya tunjukin itu. Oke. Oke. Yang pertama. Kita bikin romantis. Ding 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 ding. Itu lagi di mana-mana lah itu. Jadi kayak reels ya kan. Iya kan, kayak geser kita bikin kit. Tapi lucu ya. Beberapa waktu lalu ketemu sama Mas Widi. Dia ya kita banyak ngobrol. Dia juga lucu karena dia sharing kayak, ini kayak pertama kali nih gara-gara ini Malik jadi seolah punya haters. Belum Kayak pernah moderator. sebelumnya. Karena orang sebel sama lagunya gitu. Karena orang sebel sama lagunya, orang menganggap, netizen itu kayaknya menganggap kok Malik jadi begitu gitu. Padahal menurut aku ini kayaknya balik lagi ke album pertama gitu. Kayaknya netizen yang apa protes tuh kayaknya baru mendengarkan Malik dari Sriwedari gitu kali ya, ke sini-sini gitu. Atau mungkin mereka protes gara-gara terlalu sering Terlalu dengernya banyak. kan. Iya, bisa jadi. Dan Kit. banyak orang dengan beragam background dan kreativitas itu bikin bikin konten dengan lagu itu gitu kan. Iya. Kalian pernah pakai reels pakai lagu itu? Enggak, Belum. Belum. Apa kita bikin nih sekarang? Kita bikin. Perasaan kalian kalau begitu lihat ada muncul di reels atau TikTok. Iya. Gimana? Masih sih kan. Ih, suara gua gitu. Lagu yang gua nyanyiin gitu. Masih sih ada sih Kang. Leda gimana? Happy sih. Happy aja sih. Kalau Febri? Ya pasti seneng lah ya karya dipakai sama orang gitu ya, digunakan, diapresiasi sama orang itu kan. Tapi yang paling penting kayaknya karena kita ngerasain ya, kita 2009 kita awal, terus 2010 awal terus kita ngerilis lagu tuh internet belum segininya gitu kan. Benar. Nah sekarang itu dengan hal yang seperti itu bisa seolah itu bisa jadi kesempatan buat siapa aja, buat
buat orang gitu. Jadi Lagu nggak hi eksklusif gitu. lagu Keren. hi-fi yang paling sering kalian pakai buat medsos kalian apa buat yang personal? Waduh, pakai lagu lain lagi. Iya. Kita kurang mencintai karya kita Terakhir sendiri gue kali. pakai Merakit Perahu Buat apa gambar atau video apa itu? sama anak. Oh, mana Terakhir masih pakai lagunya Debat Layar lagi promonya. Neda Satu-satunya kali ya yang Eh, terakhir. apa itu Nggak videonya? inget itu juga. Tapi kayaknya yang paling sering itu deh. Dia ada nanti ini mah. Enggak kok bener. Lu lagi challenge loh kayak gitu kamu. Sorry. Oh iya, Iya, lagi bener. challenge. Lupa. Kebanyakan ngomong di kami. Kita Nggak apa. Ini Ada lagi? langsung ya. Ya. Jangan pakai mikir. Yang berikutnya. Baru putus, baru saja putus. Tak perlu engkau bingung. Terlalu lama. Nah, Apa itu? Iya. Kita Lanjut. Harus bahagia. Menurut kalian gimana? Coba dari Neda dulu lagu itu. Mas Yofi itu kan yang bikin ya? Iya. Mas Yofi Gimana? yang bikin. Pernah- Bagus. Yang paling bagus dari sisi apanya? Suaranya Hmm. bagus sih. Lagunya bagus. Yura sih suaranya nggak usah diraguin lagi lah ya. Febri? Lebih ke cerita personalnya karena kebetulan dapat cerita personal dari Mas Yofi Soal inspirasi lagu itu. soal proses pembuatan lagu itu. Oh, sama Yuranya. Heeh. Waktu itu Mas Yofi cerita, boleh nggak ya? Nggak apa-apa ya, punten ya Yura, Mas Yofi. Jadi Mas Yofi cerita Yura datang kalau nggak salah mau rekaman gitu ya, bikin lagu gitu. Terus Mas Yofi lupa katanya. Kalau itu adalah sesi bikin lagu gitu. Terus kalau nggak salah Mas Yofi cuman lagi ngobrol-ngobrol gitu ya soal pacaran, soal apa gitu. Mas Yofi bilang, kamu tuh baru putus harus lebih bahagia gitu. Harus Oh. ya nyemangatin lah gitu ya. Ya udah habis itu ya udah ntar aku tinggal sebentar ya ke belakang. 5 menit jadi lagunya. Makanya kata-katanya kayaknya sangat-sangat bold kan, baru aja putus. Tak perlu engkau bingung terlalu lama. Jago banget ya dia. Oh jago dia. Ke dalam rumah bikin lagu jadi. Iya. Andai bisa semudah itu ya. Andai. Bisa Kalau sejago itu ya. Menurut kalian Yura Yunita penyanyi yang seperti apa coba? Yang positif. Positif dalam hal? Mengekspresikan diri. Hmm. Gitu. Dia berani dengan bebas mengekspresikan dirinya sebagai seorang wanita dan dia sangat bangga itu ya. Waktu itu banyak dia banyak menyuarakan tentang dirinya sendiri dan perasaannya lah gitu. Dia berani untuk menyuarakan itu dengan bebas. Karena aku seneng ngeliat di media sosialnya itu Teh Yura sangat cinta sama orang tuanya. Iya. Iya. Sama keluarganya Kalau apalagi. lebaran Itu suka patut bikin diapresiasi. joget-joget. Itu Itu keren patut sih. diapresiasi. Kalau dari sisi perempuan yang Yura suka ngelap make up di panggung gimana? Nggak Neda? masalah sih, tapi pastinya nggak semuanya mungkin pede ya melakukan Iya. itu di atas panggung. Jadi yang jelas Yura tuh adalah musisi yang energik banget kalau misalnya manggung dan makin cakep makin kesini. Lu juga mau hapus makeup katanya. Belum berani bang. Mahal bayar make up artisnya. Udah bayar makeup artis ya. Udah Ya, mahal-mahal baru manggung dielap. Iya, janganlah kalau gitu. Apa perasaan make up artis? Gue capek-capek. Abis itu di make upin lagi kali. Oke nih terakhir nih. 1, 2, 3. Kurasa ku telah jatuh cinta. Coba. Pandangan Yang pertama. Nah, itu Tapi mah. tadi ada lagu barunya mereka yang aku suka tuh. Apa tuh? Apa? Judulnya Orang yang paling ku benci itu. Kenapa suka lo? Enak aja. Kalau Ran gimana di mata kalian? Waduh. Itu kakak senior kita lah Iya. yang ngebantu kita mengarahkan di industri musik saat Hmm. itu. Dulu kita satu manajemen. Banyak banget Iya. kisah-kisah sama rasa personal kalau sama Ran sih. Benar. Kang Soleh, jadi gimana ya mendeskripsikan? Dulu kita satu Gitu. manajemen. Nino tuh produser utama kita kan. Produser Hmm. utama. Gitu. Raya sama Astono kakak kelas. Betul. Gitarku sekarang itu gitar yang Astono amanahkan. Oh, Iya, dikasih apa dibeli? Aku beli.
Ah. Jadi dulu 2012 kalau nggak salah deh. 2012 tuh ya. Udah mau rilis album pertama tuh. Terus Astono kan pakai gitar bolong tuh, gitar merek itu yang bolong, gitar akustik elektrik. Terus itu kayaknya kalau nggak salah tuh di kantor kan kita lagi sering ngulik-ngulik gitu, ngefek dan segala macam. Aduh, apa gue ganti gitar ya? Gitu. Kayaknya nih gue mau cari gitar lagi. Terus Ton beli aja deh. Ton tuh Astono ya. Aku panggilnya Ton soalnya. Ton apa namanya? Tuh sini gue beli aja deh. Ya bener. Waktu itu dinawarinnya berapa gitu. Terus lagi nggak punya duit. Jadi ku tawar 1,75. Masih ada sampai sekarang. Kayaknya dia ngerasa kasihan ya. Karena mungkin satu manajemen sebagai bentuk support gitu ya. Ya udah nih buat lihat, tapi jagain ya, dirawat yang benar gitu. Harga pasarannya berapa? Sekarang? Iya. Yang paling baru tuh 8. Lumayan dong. Lumayan, 8, 9. Kortingnya lumayan. Pada saat itu mungkin harga pasarannya 4 kali ya, 3.750, 4 gitu ya. Agak keterlaluan nawarnya ya. Baik banget Astono, baik banget. Iya, tapi Gitu. itu yang bantu kita di industri, mengarahkan kita, dan kita belajar banyak dari mereka sih. Sampai sekarang gitarku itu terus mau ganti apa, mau beli yang lebih bagus mereknya gitu ya. Ujung-ujungnya balik lagi. Dan ke bunyi itu. Guanya juga kalau di atas panggung udah tahu gitu genjeringnya gitu. Kalau bunyi kan kadang-kadang Febri tuh jadi patokan tempo ya. Udah nggak usah nyari-nyari lagi di kuping tuh. Oh, ini suara gitar dia nih. Tangannya dia. Kadang beli yang lebih bagus tuh. Badak banget kan. Beli yang lebih bagus tapi jadi over bright gitu ya. Over dominant gitu karena bunyinya bagus banget gitu. Ini perfect karena ada amanah gitu. Berapa tahun berarti kalian bareng Ran tuh manajemen? Dari 2012 sampai 2015. Iya, 15-16 lah. Tapi kalau kenal sama mereka sih udah dari satu sekolah kan. Dulu berpisahnya karena apa tuh dari manajemen itu? Karena kita pengen jalan sendiri. Pengen independen. Kita pengen coba bikin sendiri aja semuanya gitu. Iya, alasan pengen bikin sendirinya apa yang memotivasinya? Kenapa sampai ada pilihan di tangan lu nya tuh kita harus keluar? Waktu itu udah cukup bekalnya untuk kita, modal nekat sih Kang waktu itu. Ini waktu itu ada manajer kita ya. Lebih cuan kali ya waktu itu. Kayaknya enak nih kalau kita jalan sendiri. Pada saat itu tuh momennya nggak terlalu jauh sama kita memutuskan untuk keluar dari label. Memberhentikan kerjasama sama label yang sebelumnya. Walaupun itu juga bukan direct license artist gitu ya. Tapi kita master license gitu. Jadi itu label tuh sebagai mitra gitu. Nah, pada saat itu tuh poin paling penting yang kita rasain adalah gimana caranya tuh kita benar-benar bisa menghargai diri sendiri dan kerja keras diri sendiri. Pada saat itu karena kita mau maju tapi banyak pengambil keputusannya dan banyak faktor-faktor penentunya. Jadi ketika ada sesuatu yang nggak berjalan dengan baik, itu kita terlalu banyak mikir ini salah siapa ya? Ini salahnya di mana ya? Ini salahnya apa ya? Ini kenapa ya? Gitu. Oh, ini kurang di sini. Nah, jadi kenapa pengen jalan sendiri itu faktor terbesarnya adalah uang. Untuk bisa ngerasain gitu. Ketika kita mendapatkan suatu masalah, kita benar-benar tahu, oh kayaknya salahnya di sini. Oh, ini yang perlu kita perbaiki. Oh, kita tuh dapat dari sini. Dan ketika kita dapat sebuah hal yang baik, kita jadi lebih appreciate juga dengan apa yang kita kerjakan gitu. Itu banget sih. Gitu. Paling susahnya apa ngurus sendiri tuh? Diri sendiri justru Kang. Jadi Ya, harus betul. lebih disiplin karena udah nggak ada lagi yang ngingetin lagi. Kalau dulu kan ya mungkin ada orang sekitar kayak yang ngingetin, ini nanti lu kayak gini, lu harus kayak gini gitu. Udah merasa aman lah ya. Kalau udah independen tuh yang lebih susah diatur diri sendiri sih kan, karena harus lebih disiplin, jauh lebih disiplin lagi. Masalah waktu, ketepatan waktu gitu-gitu. Kejelasan komunikasi. Terus komitmen. Apalagi kan tanggung jawab sama yang kerja sama kita. Iya, sama orang yang kerja sama bareng kita tuh udah paling berat lah. Tadi soal kejelasan komunikasi, suka ada masalah komunikasi di antara kalian bertiga? Suka.
suka nggak balas aja. Suka nggak Tapi balas udah aja. hafal akhirnya sekarang. Oh ini nggak balas, oh itu Nggak balas oh, ini nggak gimana? balas. Lagi WhatsApp. Gak respon Grup, aja ya. grup. Grup. Oh, Kalau grup. misalnya nggak respon grup, tapi baca, kita mah baca. Biasanya cuman, kalau nggak balas berarti iya. iya benar. Kok gitu? Itu nggak balas. Ya nggak gitu dong. Kok ada? Oh gitu. Masa nggak balas berarti iya? Iya. Ya kalau pertanyaannya mau ke sini nggak? Terus Oh nggak iya balas? kalau itu bilang dong. Oh iya. Apa misalnya pertanyaan yang nggak perlu dibalas yang artinya iya, misal coba. Besok pakai baju warna Jadwal, biru ya gitu. gitu-gitu. Besok Iya, pakai baju warna biru ya. komunikasi yang agak lebih satu arah gitu Heeh. biasanya. Besok pakai baju warna biru ya. Udah hening di grupnya. Kan Nggak ada tinggal yang dibilang bilang. oke atau Bener sih. Ya udah dari dalam hati kadang-kadang. oke. Oke. Gitu. Oke. Udah. Itu lebih kepada tim yang lebih besar kali ya Kang ya. Karena kan kita kerja dengan banyak orang, background yang berbeda-beda, background pendidikannya berbeda-beda, Mm-mm. concernnya berbeda, fokus hidupnya beda-beda. Jadi dan kemampuan menerima komunikasinya juga berbeda. Beda-beda. Gitu. Kadang kita ngomong kayak gini dianggapnya terlalu kencang. Mm-mm. Kadang kita ngomong kayak gini dia merasa butuh lebih kencang dan lebih jelas lagi Mm-mm. biar nggak berbunga-bunga gitu. Jadi kejelasan itu gimana cara kita ngelihat oh ini orang kayak gini, kita Gini, harus gini. ngejelasinnya gini gitu. berarti kan kalian tuh sekarang Untuk berkomunikasi dengan asertif sesuai dengan tipe orangnya. Nah, itu tuh iya. kalau itu. Ya kan kalian bermusik juga punya karyawan berarti kan. Ya. Ya. Itu gimana menempatkan diri sebagai orang kreatif dan sebagai ya bos lah katakanlah. Itulah tantangannya. Tapi kita mungkin mencoba kita ya, nggak bisa bilang itu berhasil, tapi sampai sekarang masih mencoba dan sepertinya itu masih bisa diandalkan. Diandalkan. Ya, kita punya jam kantor. Oh gitu. Kita punya Wajib. jam kantor, kita menentukan mana yang bisa diputuskan sendiri sama manajer atau orang-orang kantor, mana yang butuh supervisi dari kita. Jadi orientasinya lebih ke sistem sih, gitu. Karena kalau sistemnya benar, insya Allah ada banyak masalah yang bisa diatasi sama sistem gitu kan. Mm-mm. Kalian juga ngantor, Ngantor. ada hari apa? Selasa. Minimal Selasa, Selasa Kamis, Minimal Selasa. Jam? jam 1 sampai selesai. Sampai selesai. Oh, kenapa milih Selasa Kamis? Jarang manggung. Iya, di hari itu jarang manggung. Kalau Senin kan kita biasanya baru pulang dari luar kota gitu. capek. Kalau minggunya. Heeh. Terus kalau Ini dari apa ya? ini hari apa ya? Hari Selasa. Selasa. Oh. Selasa. Nah, ini enggak nanti Enggak, ini kan ada kerjaan ya kerjaan. keluar. Iya. Terus kalau Kamis ya memang karena itu sebelum Jumat aja ya, Kang. Jadi itu biasanya jarang ada Iya. manggung. Berapa orang karyawannya di Keina itu? Ini di Sekarang- bawah semua. Sebagian, Deng. Sebagian Itu Kang yang duduk semua tuh. masih Masih ada yang di muda-muda itu luar, kan. Fresh. ada manajernya kita satu, Heeh. orang keuangan, orang finance, Manajernya dua. orang admin dan keuangan. Terus ada manajernya debat layar, ada 1, 2, 3, marketing. Hmm. 6. Marketingnya membawahi media sosial, community, content creator, ini lagi ada 2. Baru 9 tuh. Ada yang ngurusin media sosial buat Keinanya. Oh. Terus Barang ada kantornya. agent Hmm. untuk bantu jualan. Terus ada Agent orang luar kan berarti? Atau Agent orang, orang luar. Hmm. Tapi orang dalam. orang dalam. orang, orang kita. dalam tapi jadi agent doang. Agent. Heeh. Terus lelaki kantoran. Iya. Lagi Office boy. Kalau label nggak ada di situ. Di situ kan tadi nggak ada orang label apa ANR-nya nggak ada. Enggak ada. Kita aja. Kita aja. Bootstrapping. Nah, tapi kan satu saat harus mencari juga ANR kalau biar kalian nggak pusing. Ya itu kami anggap sebagai doa ya Kang ya. Amin. Nuhun, Kang. Siapa Amin. mungkin yang mau bergabung dan memberikan demonya silakan. Mm-mm. Produser waktu si debat layar kalian nyariin produser atau kalian yang memproduksi mereka? Kita. Sejauh ini. Mm-mm. Kalau lagu kalian Nah kita cari produser. Sebenarnya udah ada namanya sih Kang, tapi Heeh. nanti dulu deh, takutnya dia nggak deal. udah deal sih harusnya ya. Harusnya. Deal Nggak boleh. jadwalnya yang Kuncinya belum. romantis deh. Iya. Kuncinya romantis. Lalo Ilmanine ya di antara Oh bukan. Enggak, apa enggak. namanya? Manino kan udah. Udah. tuh. Oh, udah. Album Kereta Kencan. Heeh. Sekarang orang baru lagi beda. Oh, iya. Orangnya romantis deh. Siapa terlalu banyak orang romantis.
Nanti kita bocorin Kang. Paling romantis deh pokoknya. Iya benar. Dari lagunya berarti. Buat jadi materi selanjutnya dong, season selanjutnya. Nanti kita kan pengen naik kelas lagi kan. Iya. Cuma Neida yang boleh 2 kali, Cindy Oh enggak. iya benar. Kalian gak ada kesempatan Cuma lagi. sekali doang. Ini kan kalian ini punya sejarah ditinggalkan personel gara-gara pendidikan ya. Heeh. Iya, kenapa gitu Benar. ya? Kenapa Mungkin ya? kita disuruh sekolah sama Tuhan. Kayaknya. Kita kurang sekolah. Enggak, kita udah diwakilin sob mereka. Yang lulusan apa kalian? Coba Febri lulusan apa? S1. Lulusan apa? Markom. Markom. Enggak selesai kuliah. Kenapa? Main musik. Dulu kuliah Hikmahnya. Dulu kuliah di UPH, habis itu pindah London School. jurusan apa di UPH? Desain grafis, London School? advertising. Kenapa kok dari dapat desain grafis tentu ke advertising? Basicnya kurang lebih mirip sih Kang. Desainnya. Desainnya ya. Karena Iya. emang sebenarnya suka desainnya ya. Waktu itu suka desain. Sekarang Sekarang enggak sih Kang. Minta bantuan teman aja. berapa tahun berarti kuliah tuh? Berapa ya? Di UPH tuh 2 tahun kita ya. UPH 2 tahun. 2 tahun. Terus di London School? Dulu pernah di UPH bareng kan. Iya. Dia sayang banget sama saya kemana dia ngikut. Oh, seangkatan. Seangkatan. Iya. Bareng Iya, masuknya. bareng. Dia masuk musik, gue masuk DKV. Habis itu 1,5 tahun lah kita di situ. Setengah tahun kita cuti karena hi-fi berjalan alhamdulillah. Itu masa promo tuh dulu. Iya. Habis itu pindah. Terus lupa ada kuliah. Oh iya harus mau kuliah ya, benar harus kuliah. Ya udah akhirnya Cari. dilanjutin tempat yang lebih mobile lah Kang. Karena waktu itu ke UPH tuh Jauh. belum ada Karawaci. tol. Karawaci Belum belum ada ada tol. tol. Udah kita harus pindah cari yang di tengah gitu ya, daerah di tengah. Terus jurusannya bisa membantu kita dan jadwalnya lebih pasti. Waktu itu di kampus itu tuh Pagi. jadwalnya lebih pasti tuh pagi gitu. Pagi ngampus, yang udah pulang gitu. Berarti lu lulusan London School pada akhirnya S1-nya si Markom itu. Ya sempat di UPH musik 1,5 tahun, setengah tahun cuti, habis itu di LSPR. Kenapa ngambil Markom waktu itu? Karena ternyata dulu ngambil musik karena orang bilang kuliah musik menyenangkan. Ternyata Ternyata susah. Gak terlalu berbakat. susahnya di mana? Dulu saya tuh ambil major gitar tuh Kang. Satu Heeh. angkatan yang ambil major gitar 11. Waktu ujian kenaikan kelas, yang tidak lulus 1 orang, itu saya. Tapi sepertinya dari 11 orang yang punya album saya. Iya. Di mana mereka sekarang? Kok bisa nggak bisa nggak lulus? Kenapa? Jadi waktu itu memang ada miskom itu materi ujian. Tapi emang saya nggak jago juga. Apa ujiannya nggak suruh ngapain? Lupa ya waktu itu chord. Misalkan chord apa berapa posisi gitu, suruh mainin berapa posisi gitu. Praktek gitu ya? Iya praktek. Dikasih nilai Gitu. apa emang kok bisa nggak lulus? Nggak tahu tuh dosennya. Lupa Waktu itu ada dosen penguji gitu ya. Iya. Ada 5 kalau nggak salah. Ya habis selesai ujian semua dipanggil terus dikasih keputusannya gitu. Nggak lulus 1. Lupa cuma yang nggak lulus 1. Nah habis itu dinasehatin gitu. Waktu itu udah hi-fi? Udah. Terus? Tapi di awal-awal. Oh belum naik. Iya. Sekarang pernah ketemu lagi nggak sama dosen penguji yang menggagalkan itu? Belum sih. Bilang dong. Salah satunya pernah, dan itu dosen yang nasehatnya paling kuinget. Apa? Dia bilang, saya tahu mungkin kalian punya hobi dan cara ngulik yang berbeda gitu. Punya karakter permainan yang berbeda dari yang materi yang sekarang gitu. Dan saya tahu mungkin di antara kalian sudah mengembangkan permusikan di luar sana gitu. Tapi ketika kalian ada di sini, ini adalah tanggung jawab kalian untuk suatu hal. Dan kalau kalian menjadi orang yang sukses, kalian harus bertanggung jawab untuk apapun yang dikasih ke kalian gitu. Dan Itu lu merasa tidak bertanggung jawab. Iya, betul. Coba apa yang ingin kamu katakan pada dosen penguji yang lain? Pak Jack keren. Kata yang lain nggak usah lah karena nasehatnya agak-agak. Cuman yang tadi keren, namanya Pak Jack. Jack Arthur Simanjuntak. Yang lain agak-agak nyelekit. Iya. Nggak keinget aja, nggak keinget. Ingat banget. Karena jadi motivasi. Ingat banget yang lain. Ada apa perasaan apa ketika digini? Kulik lagi.
ketika digagalkan itu apa yang ada di Ya karena perasaan? nasihat-nasihat itu sejujurnya kayak masa sih gitu dari nasihat yang lain. Cuman nasihat yang benar-benar ngena tuh dan kepakai sama sekarang tuh Pajek. Ada Nasihatnya niatan Pajek. ingin aku buktikan pada Oh kalian. iya, makanya itu betul yang tadi yang aku bilang ke Ilham. Heeh. Justru sangat inget di kepala, akhirnya aku pengen buktiin kalau misalkan nggak kayak gitu. Dengan gitarnya gitaris Ran, aku akan Hey. takluk. Kan ku genjreng. Nah setelah itu dunia. akhirnya balik ke pertanyaan tadi kan, Heeh. mikir oke, kalau misalkan ternyata mungkin Tuhan nggak nakdirin aku jadi gitaris yang jago banget, apa yang bisa aku lakukan untuk anak-anak band gitu. Akhirnya kayaknya aku ngulik dari segi bisnis, dari marketing, campaign, ngulik dari gimana caranya sebuah lagu bisa diterima sama orang, akhirnya belajar Dipanjangkan markom umurnya. gitu. Kalau Naida Kebetulan udah selesai kuliah sebelum jadi musisi. oh Jadi udah aman ya, tuntas. nggak terganggu. Dia juga di London. Nah, Tapi kayak London London beneran dia. Kalau gue London school. Hebat dia mah. kalau kalian Londonnya Sudirman ya. Iya. Kalau ini London beneran. curang. Kita franchise. Nah ini dong kuliah beneran. London, Iya gitu. London. Terus apa bermusik setelah lulus. Iya. Aduh, kalau kita kuliah dulu nggak bermusik nggak jadi deh. Tapi lu nggak ada penasaran pengen nyelesain kuliah? Alhamdulillah nggak. Sejauh ini enggak sih. Karena dari waktu itu juga bilang ke orang tua, aku nggak mau main musik lagi. Aku nggak mau kuliah lagi, aku mau main musik aja, aku mau cari uang. Musisi banget kayaknya ya. Orang tua apa perkataan mereka? Iya udah. Enggak, mereka cuma bilang ya berarti harus cari uang lebih giat lagi dari orang yang kuliah. Berarti harus lebih rajin lagi, harus lebih disiplin lagi menjadi orang gitu. Karena kamu bersaing sama orang yang kuliah nanti gitu. Kalau mau belajar ya harus lebih giat lagi belajarnya nanti ke depannya gitu. Berarti nanti kalau anak lu udah gede, lu bakal memaksakan mereka buat melanjutkan kuliah atau ya terserah nanti? Belum tahu sih. Sejauh ini sih kayaknya harus kuliah gitu. Karena kuliah itu kan yang gue lihat itu pola pikirnya yang dibentuk kan gitu. Sejauh ini sih gitu. Nanti 15 tahun lagi anak lu nonton video ini, papa nih. Wah, kan tadi saya bilang harus. Papa kok dulu bilang nggak mau kuliah ke orang tua? Coba nanya sama nenek kakek kamu. Waktu personal kalian keluar karena alasan pendidikan, apa komentar kalian sama mereka? Ya kalau Kita selalu bilang yang sama, semoga dijalankan Iya. benar-benar. Semoga dilakukan dengan totalitas gitu, dengan baik gitu. Karena kalau nggak sayang. Banyak Banyak orang mau di kota besar sampai di desa di pelosok gitu ya. Pasti punya mimpi salah satunya untuk menjadi musisi gitu ya. Dan bisa bergerak di seperti ini gitu ya, Kang ya. Jadi kalau kata Mas Lilo kelak gitu ya, terakhir ngobrol tadi. It's a blessing man, dia bilang untuk gitu ya. jadi musisi. Jadi ya kalau memang ternyata teman-teman itu menghendaki jalur hidup yang berbeda untuk pencarian tujuan hidupnya sendiri gitu ya, dan itu terdengar baik, ya harus dijalankan dengan benar-benar, harusnya gitu ya. Kita mendoakan agar itu memang dijalankan dengan baik, dijalankan dengan benar-benar, dan memang harus tercapai kalau bisa gitu. Kalau bisa harus sampai gelarnya sampai gila-gilaan lah. Masih berteman dengan para personel yang lama? Enggak. Beberapa Saya jelas-jelas aja. Enggak. beberapa waktu lalu sih ketemu ya di sebuah mall ya. Oh ya kalau ketemu mah beberapa kali ketemu. Tapi udah nggak berteman? Enggak, saya enggak. Kenapa? Ya enggak aja gitu, karena emang udah nggak kontek-kontekan, udah nggak ngobrol lagi gitu. Enggak, masih follow-followan di medsos? Oh masih, kalau itu masih. Tapi Ya sudah. tergantung dari definisi teman apa nih Kang Son. Iya makanya. Kalau saya kan teman berarti kita masih ngobrol, masih. Iya tapi kan kalau ditanya itu temen lu bukan? Nah. Iya teman gua gitu. Kalau Iya. ditanya, iya itu teman gua. Berteman secara aktif gitu maksudnya? Enggak. Iya. Ya pokoknya Ngobrol mah enggak. maksudnya masih menganggap dia teman.
Itu yang definisi berteman tuh kan atau gua nggak mau kenal lagi sama dia gitu. Enggak sih. Nggak yang mana ini? Yang mana ya? Nggak mau menganggap teman lagi gitu. Ya anggaplah dia orang ada gitu. Cuman ya udah biarin aja hidup dengan caranya aja. Kenapa ada ini kenangan buruk? Iya mungkin ada kecewanya juga kali kita ya ditinggalin karena kan kita Mm-mm. mau banyak yang mau kita bikin bareng-bareng ke Mm. depannya. Iya. Gitu aja sih. Lebih ke karena kesel berarti kan. Kesel Iya. juga enggak. Kesel iya. Kalau dia mah kesel, kalau dia mah Neda mukanya tuh kesel itu. Kesel. Ya, karena banyak orang yang harusnya dia bantu lah, maksudnya kerja sama dia gitu untuk dia memikirkan apa yang berapa tahun ke depan tuh mau di planning gitu, akhirnya semua gagal. Kalau Febri Apa itu? perasaannya sama kayak Ilham nggak kesel gitu? Kesel pasti ada lah. Heeh. Pasti Tapi ada. saya orang yang sebisa mungkin nggak, kalau misalkan kesel atau ada perasaan tertentu sama ini orang gitu ya, kalau memang itu harus disampaikan ya disampaikan. Dengan cara, bukan dengan cara gue kesel sama lo nih gitu, enggak, tapi kenapa sih gitu, kayak udah ada masanya tanya. Kalau itu Misalnya ya kayak saya sama Ezra nih ya, tadi mau jadi profesor gitu ya. Terus ada masanya, aduh Ezra gitu, kayak ini mau jadi profesor itu misalkan bangga, tapi kita bangga. Jadi profesor itu kan mungkin 7 tahun Kalau 7 tahun jadi nih kali ya Kang ya. profesor. Karena ngambil S3 dulu jadi Iya. profesor, habis itu dari profesor gitu ya. Mm-mm. Itu kan waktu yang sekitar segituan lah ya. Nah kalau misalkan udah ada masanya nih, ini depan anak-anak juga. Aku sempat tanya, Zra nggak mau nih, boleh nggak 10 tahun lagi deh sama kita. 10 tahun dari sekarang pun masih 40, Masih bisa gitu. 40 awal, 40 Ya tahun 42 awal. lah ya, 42. Dan dia mengambil masa pendidikannya insya Allah cepat gitu. Dia jadi profesor umur 45, 47, masih muda juga Zra. Iya. Mau jadi siapa sih? Gitu kan. Dan insya Allah kan kalau nggak salah dia mau ngambil profesor di bidang industri musik atau industri hiburan gitu ya. Dengan 10 tahun dia nambah koneksi, dia nambah pengalaman, dia nambah jejaring, kan itu juga pasti bermanfaat juga buat Iya. buat disertasinya dia nantinya gitu. Karena kan harus membuat teori kan untuk jadi ke situ tuh. Cuman dia bilang enggak, kayaknya ini saatnya gitu. Karena merasa masih muda, jadi mendingan kuliahnya sekarang pas masih Iya muda. mungkin ya. Ya aku akhirnya pada akhirnya kita tidak pernah bisa benar-benar mengerti orang kalau udah punya passion tertentu gitu ya. Mungkin nggak usah sama yang begitu deh. Misalkan teman sekolah kita ngeliat kita aja, ini hidupnya ngapain main musik doang gitu ya. Karena mereka nggak bisa mengerti kondisi kita gitu ya, dan nggak ada paksaan juga. Nah, begitu juga aku mencoba memposisikan bahwa aku nggak bisa benar-benar harus mengerti pola pikir seorang pembelajar gitu. Dan emang orang itu pembelajar banget sih. Banget kan. Dari dulu passionnya belajar. ngulik. Iya, passionnya belajar. Dia dari awal udah jadi asdos. Dari sebelum S2 tuh dia jadi asdos. Iya, jadi asdos. Dulu kan sempat ke Jerman juga 6 bulan. Sempat ke Jerman, ninggalin kita juga, kita tungguin 6 bulan. Pakai ada ninggalin kita juga. Ada penekanan tuh, ninggalin kita. Ninggalin beneran kan. Ya semoga kejadian bener lah dia jadi profesor, kita doain. Sekarang tapi kita bangga kalau dia menjadi profesor, kita orang yang sangat bangga karena kita tahu dedikasinya seperti apa. Berarti udah berapa lama tuh dia mau menuju profesor tuh? Baru berapa lama? Belum. Dia kan selesainya di bulan November kemarin. Kita start bertiga dari bulan November 2023. Itu nah, karena setelah itu karena dia harus menyiapkan beberapa hal kan, banyak hal kan. Dia mau ngambil beasiswa juga untuk ngincer berangkat tahun ini katanya. Di S3-nya itu baru mau mulai ya. Katanya begitu. Harusnya beasiswanya dari duit manggung hi-fi aja ya. Harusnya ya. Ya nggak tahu makanya. Jadi dia nggak usah cari beasiswa. Ya mungkin dia punya perhitungan sendiri. Betul. Yang aku nggak tahu, atau dia punya tujuan hidup sendiri, perencanaan hidup sendiri yang nggak tahu. Ya selama dia bisa benar-benar mengerjakan apa yang dia ucapkan
dan semua tanggung jawab dipenuhi, harusnya akan menghasilkan sesuatu yang baik dan kita akan bangga sih. Ya berarti memang passion-nya bukan sebagai performer aja berarti kan. Itu yang disampaikan sepertinya. Dia Iya. bilang, gue udah gak mau lagi di depan, gue maunya di balik layar. Sekarang kan masih ngajar juga, Kang. Oh ngajar? Iya. Masih. Tuh kan, gimana coba? Mata kuliah musik, Musik di Industri. satu kampus lah, yang Oh. berhubungan dengan musik. industri musik berarti. Industri. Tapi kan Gitu. ya namanya juga pilihan ya. Kan Nah, iya, pilihan itu ada benar. di tangan lo, nggak bisa kita maksa-maksa. Betul. Betul. Dan kita nggak tahu pilihan mana salah, pilihan mana benar kan? Iya, Tergantung orang ngejalaninnya itu. betul. Kadang pilihan yang seolah menurut kita salah karena dijalanin dengan baik, dengan maksimal, akhirnya dia jadi pilihan yang benar. Yang penting udah ikhlas belum? Udah, kalau ikhlas mah ikhlas. Cuman kalau ditanya sebel apa enggak, ya sebel aja. Karena banyak rencana yang Iya. harusnya dijalankan akhirnya Akhirnya jadi gagal. kita harus berpikir sangat keras karena kita menjadi pihak yang ditinggalkan dan biasanya pihak yang ditinggalkan itu lebih banyak bebannya kayaknya. Tapi kan kalau bertiga lebih mudah menyatukan ide-ide buat berkarya. Ya, kalau itu Lebih kepada kita punya lagu judulnya Jatuh Bangkit Kembali. Kalau nggak bangkit malu. tanggung Jadi kita jawabnya berusaha berat. enjoy. Ini kayak spirit band baru aja gitu ya. Iya. Walaupun 15 tahun jalan, ya udah gimana cara kita gas terus. Dan karena tadi Ilham bilang kita nggak bertiga aja, ada orang yang kerja sama kita, mereka udah punya keluarga, mereka udah punya anak. Kita harus ada mikirin ke situ juga gitu. Gitu. Ya buat teman sekelas ini nggak perlu nunggu 10 tahun buat mendapatkan merchandise yang kece-kece. Ya kan dari silakan kalian beli teman sekelas, kamu beli di online store kita di link yang ada di mukanya Febri. Di jidat Febri atau kunjungi website kita di authenticity.id. Okay. Muncul grafis gambar-gambar merchandise dan link pembelian. Silakan lu giniin. Neida. Nah, ini dia dari Neida gambar-gambar, terus dari Ilham gini set gitu ya. Wah, itu dia merchandise grafis gambar-gambar. Kalau dari Febri gini, boleh nggak? boleh. Wah, Wah. biar yang masuk grafis susah. Oke, ini kita ada game sedikit ya. Oh ya. Jawab cepat. Oke. Ya. Langsung jawab ya tanpa berpikir. Hal apa yang bisa bikin lu seneng, Neida? Makan. Makan. Sama. Semua makan ya. Iya. Kita lagi dibatasi makannya masih. Kalau saya sih lagi dibatasi. Kita berdua. Kita berdua lagi membatasi makan. Nah, tadi ya thanks to Kang Soleh dia sudah keceplosan, dia ternyata sudah pegel-pegel juga. Enggak sih sebenarnya nggak sepegel itu sih. Nggak apa-apa, nikmatin Nggak aja apa, pegel-pegel. Beberapa waktu lalu baru fasdu kita berdua baru cek apa? Darah. Tuh. Adalah tuh kolesterol gitu. Iya. Dia nongol dia kayak Baru Udah nggak bisa lagi kan. Dulu ada pedoman tuh Kang. Bukan pedoman, apa sih? Ada orang bilang ada jargon bahwa udah nggak usah dirasa-rasain, ntar malah jadi sakit beneran. Iya. Nggak usah dipikirin. Tapi kayaknya itu udah nggak relevan lagi. Tunggu nanti kalian kepala 4. Lebih banyak yang terasa. Iya. Makanya kita udah mulai. Kita olahraga sekarang. Saya mulai olahraga rutin, makanan dijaga. Iya, bagus lah. Pas remaja nakalnya ngapain, Neida? Lama juga ya. Kan jawab cepat judulnya. Bohong sama orang tua. Apa bohong apa? Bilang nabung, taunya udah habis uangnya. Dipakai? Buat jajan. Makan lagi. Ilham Jarang pulang. kemana? Nongkrong. Di Mana aja. Febri Aduh, tawuran. sama siapa? Oh, Masa banyak. ya? Salah satunya sekolahnya juga. Dulu SMA di 70. 70. Saya 82 jadi kita Oh, musuhan dulu. pernah ketemu di jalan nggak? Belum. Belum. Tapi saya ketemunya orang lain. Temennya dia juga. Pernah ditangkap? Pernah. Terus dipanggil orang tua?
Iya. Ke sekolah. Gue nggak Kelihatan kalau nggak sampai mukanya ketangkep begitu? nggak. Enggak ya? Iya, nggak nyangka. Gue nggak. Tawurannya kemana? Karena gue lari paling Macem-macem. kenceng dulu. Lu lari paling kenceng. Iya. Lu Dulu kemana? atlet gue Kang, jadi makanya gue disuruh Wih, mancing. dari Terus Oh, SD dia mancing. atlet. Lempar, gue yang kabur. mancing, 82 lempar. Udah datang. Sekarang udah enggak ya. Udah enggak lah. Udah Nggak udah baik enggak ya. udah enggak kuat lari maksudnya. Ketangkapnya di mana? Tampur, Taman Puring. Lagi abis tawuran, Heeh. kocar-kacir. Dijemput deh. Orang tua bilang apa? Parah deh. Jadi berdosa sekali. Merasa berdosa Itu tawuran keberapa? Sebelum sampai tertangkap itu tawuran keberapa tuh? Entahlah kalau dia. Waduh. Lupa Kang. Itu masih kelas 1. Udah ketangkep. Ikut karena senior apa karena pengen? Dua-duanya. Bukan karena senior lagi. Emang lagi itu waktu itu tawuran ke-6 tuh. Oh, lama karena ya, udah banyak deket. ya. Iya. bukan tawuran ke-6, ke SMA 6. Oh, ke-6. Lawan Dekat SMA. lah, tetangga itu. Iya. Malah kejemput jadinya. Kelas 2, kelas 3 nya tawuran juga. Iya, cuman nggak terlalu sering sih. Dan nggak ketangkep. Udah Karena lebih dulu high. ikut ekskul namanya boxing. Oh, Dan karena anak boxing tuh lumayan dilihat sama sekolah sebagai ini biang tawuran nih gitu. Jadi harus agak menjaga citranya. nama baik Boxing. ekskulnya gitu. Gitu. Cita-cita yang pengen lu capain, Nida? Iya. Cita-cita yang pengen lu capai apa? Pengen sukses sampai tua. Jadi harus sampai tua dulu baru kita tahu Sukses kayak apa enggak ya? Iya. Ilham? Pengen jauh lebih sehat sih kalau sekarang. Maksudnya lagi ngurusin badan, pengen badannya bagus Iya. gitu. Febri? Tetap sehat lahir batin, bahagia sampai usia tua, dan punya warung, Indomie. boleh ya? Boleh. Punya warung Indomie di kaki gunung. enak sih. Tahu nggak Kang, yang Kenapa? warung Iya, Indomie iya. tempe-tempe hangat gitu ya, mendoan. Iya, gitu yang ya. buat pendaki sebelum naik Naik jajan gitu dulu, ya. dingin-dingin. Iya Heeh. gitu. Spesifik ya. Iya. Sisanya mau jadi apa terserah Tuhan deh. Di pengalaman saya semakin ambi malah semakin ditempelin sama orang-orang yang aneh-aneh. Kalau pemilik Biar warung Tuhan Indomie yang- kayaknya nggak terlalu ambisius deh ya. Ya paling nggak kalau udah kayak gitu berarti hidup sudah cukup ya. Hmm. Keluarga udah bahagia, cucu udah sehat, bisa sekolah, dan akhirnya udah bisa bikin kayak gitu. Dan bisa jalan-jalan habis itu sama istri. Sambil nengok warung Indominya sekali-sekali Iya ya. kan? Heeh. Enak ya. Oke, tinggal di pelosok banyak duit apa tinggal di kota duitnya pas-pasan? Pelosok banyak duit. Pelosok Kenapa? banyak duit. Sama lah. Tapi jauh banget dari mana-mana. Nggak Beli apa-apa. helikopter kita. Banyak kan yang kayak gitu kan. Iya, Tinggal Iya di kan mana banyak kan gitu kayak gitu. Tinggal di mana gitu. Iya. Minta maaf apa minta izin? Minta izin. Kenapa? Kalau minta maaf repot, gengsinya gede kan. Ilham? Mau sesuai pengalaman saya minta maaf. Kalau izin nggak diizinin gitu. Febri? Dua-duanya bukan suatu hal yang harus minta izin kali ya. Minta izin. Kenapa? Tanya Lu deh sama sendiri. anak-anak. Kenapa? Aku juga apa-apa aku mau ngapain izin sama mereka. Izin. Oh ya, mau ngapain pun. Iya. Iya. Mau makan gitu, gue makan ya gitu. Nelfon gue gue makan. Terus kata lu, apa urusannya sama gua? Makan aja woi. Karena nggak enak aja ngerasa kalau dikadalin tuh nggak enak. Kebetulan pengalaman hidup ngerasa kok banyak dikadalin sama orang. Jadi sebisa mungkin ketika aku mau melakukan sesuatu orang-orang yang penting gitu ya, orang tahu dan ngerasa nggak dikadalin banget gitu lah. Selama ini menurut kalian apa yang bikin hi-fi itu selalu otentik? Karena hi-fi itu adalah Febrian, Ilham sama Neida. Itu aja kali ya. Dan masing-masing dari kita punya kesempatan untuk Iya.
berekspresi dengan caranya masing-masing. Kita nggak terlalu mikirin how to be viral mungkin ya. Kita Hmm. mikir kita harus bikin apa yang bisa bikin dampak baik untuk orang lain dan sekitar kita. Kayak aku percaya kalau tiap orang tuh punya keunikannya masing-masing ya, Hmm. punya ciri khasnya masing-masing. Tapi terkadang tenggelam atau nggak kelihatan karena lingkungannya kurang bisa kasih kesempatan untuk dia keluar gitu. Karena ya mungkin karena doktrin atau misalkan peraturan di lingkungannya dan lain-lain. Cuman aku merasa kita bertiga punya cara dan kesempatannya masing-masing untuk mengekspresikan dirinya sih. Batasan apa yang kalian tetapkan untuk mengetahui bahwa yang kalian kerjakan ini sudah maksimal dalam Batasannya. berkarya ya? Tentu kita ada beberapa tahap dan proses di manajemen dalam artian hal-hal yang berbau teknis gitu tuh, Kang, kayak angka gitu ya, pencapaian-pencapaian, target-target KPI gitu. Cuman apa ya? Orang sekitar dulu sih Iya, biasanya kita kasih dengar gitu. kalau itu kan hal-hal yang kuantitatif pasti ada gitu ya. Tapi kalau ngelupain hal kualitatifnya juga kayaknya nggak enak. Nah makanya untuk menciptakan balance keseimbangan di antara dua hal itu yang harus kita coba jaga. Oke, misalkan contoh lagu Jatuh Bangkit Kembali gitu ya. Lagu Jatuh Bangkit Kembali itu angkanya nggak terlalu oke sebenarnya. Dari sisi pendengar. Ya. Dari views gitu ya. Dibandingkan beberapa lagu di album yang lain gitu ya. Tapi lagu itu punya campaign yang mulia sekali. Dan lagu itu somehow punya pesan yang sampai sekarang tuh masih membuat orang-orang berterima kasih gitu dan mengapresiasi dengan caranya mereka sendiri. Dan waktu pandemi tuh banyak banget yang make, banyak banget yang dengerin, dan lagu itu tuh dipakai jadi diputar beberapa kali gitu ya di apa tuh dulu Wisma Atlet ya. Ya itu luar biasa. Nah itu hal-hal itu kualitatif itu kan. Jadi somehow kita tahu sih ketika ini udah cukup nih, udah oke. Sesuai awal kita nulis pengennya ke arah situ. Oke, ngomong-ngomong soal cukup, ini kita juga sudah cukup ngobrol. Mari kita saatnya menandatangani merchandise. Gitu. Boleh, mana panitia? Karena Enggak apa. Kenapa dia masih ngobrol? Kan masih ngobrol nih. Mau tanda tangan. Tanda tangan. Sebenarnya mau betulin poni sih. Betulin poni. Ini ada merchandise dari Authenticity yang bisa teman sekelas dapatkan. Nanti silakan ikuti kuisnya dan di follow Instagram @authenticity_id. Silakan Aida di tanda tangan. Jadi nggak usah belanja nih Kang. Oh tetap beli. Iya, beli. Kalau ini yang kuis yang bertanda tangan. Cakep, Iya kan, cakep. Ada yang warna putih nggak? Ada nggak? Belum bikin yang warna putih ya. Nanti ada 5 ya. Ada 5 kaos bertanda tangan Hi-Fi yang bisa teman sekelas dapatkan kalau follow @authenticity_id di Instagram. Yep. Ya silakan ya. Dulu. Ya, Authenticity. Ya. Versus Sekali lagi buat teman sekelas yang mau ikutan naik kelas seperti bintang-bintang tamu saya, ikutan campaign TTS teman-teman sekelas. Silakan daftar ulang di website www.authenticity.id atau scan barcode atau link yang ada di deskripsi dan ada di jidatnya Neida. Oh, jidat Neida. Setelah daftar, teman sekelas bakal bisa mendapatkan merchandise atau hadiah-hadiah menarik dari Authenticity. Dan seperti yang saya janjikan tadi di awal, saya mau ngasih piagam. Ini dia piagam buat Hi-Fi. Beneran ada loh. Berarti kita resmi naik kelas nih Kang ya. Wih, naik kelas. Yeay, mama aku naik kelas. Oke, silakan Febri diangkat nanti kalau udah tanda tangan tuh. Ya, ditunjukkan. Nah, itu ada tanda tangannya tuh dari Hi-Fi ya. Silakan nanti. Oke. Dan ini saya serahkan sertifikat kelulusan podcast naik kelas season 6 buat Hi-Fi karena Hi-Fi dinyatakan naik kelas. Silakan. Terima kasih Ronde 1. podcast. Ya, bisa Naik dipajang lah kelas. di raknya Keina lah ya. Nah, Ya. nanti kita Kita pajang nih gini-gini mulai kita pajang. Pajang. Iya.
Terima kasih ya Febri, Ilham, Neida. Makasih. Makasih. Ditunggu Kang, single senang. terbarunya tahun ini ya. Yes. Insya Allah. Amin. Insyaallah. Iya. Iya. Untuk album ya. Cuman Iya. dalam waktu dekat Iya. memang akan ada dibuka sama single itu dari Mas Kolaborasi. Yofi Widianto. Oh, Kolaborasi judulnya lagi. belum bisa dibilang. Semenjak ada Semenjak dirimu. ada dirimu. Oh, semenjak ada dirimu. Bulan Ya. apa keluar di digital? Harusnya saat lagi karena sebentar lagi udah syuting video klip sih. Oh, harusnya sih kayaknya pada saat ini tayang sudah ini kali ya. Kalian nih Amin. bulan ada rencana bulan Syuting kapan? syuting klipnya Syutingnya masih 16. bulan depan. Bulan depan. Tayang muncul di platform digitalnya Mungkin 2 bulan lagi. 2 bulan. Ya, kalau ini tayang belum ada, tunggu aja. Tunggu Ya. aja ya. Ya, silakan cari semenjak ada Tunggu dirimu. aja. Nah setelah itu baru lagu baru Lagu baru menuju album. menuju album. Ya, Kita gitu. doakan Insyaallah. semoga ada budgetnya ya. Terima kasih. Amin. Oh ada. Ada dong. Ada. Udah. Kalau itu Udah Tadi kan- dihitung-hitung. Tadi ya? kan bilang katanya kalau budget dihitung-hitung buat Ya. album apa enggak. kita menabung banyak. Oh, Udah Alhamdulillah. menabung. Ya, karena kalau bertiga lebih mudah baginya. Itu dia. Oke, sekali lagi terima kasih Febri, Ilham, Neida Nun, dan Terima kasih. Kang. ini Thank saya you. mau ngasih kata-kata bijak buat hari ini ya. Oke. Seperti semua talk show selalu ditutup oleh kata-kata bijak. Oh, iya. Oke. Kita tunggu. Memulai dengan visi, berkembang di segala sisi, Hi-Fi tahu pilihan di tangan lo. Cakep. Termasuk bukan pantun. Oh, bukan. Bukan pantun. Termasuk pilihan untuk berbelok, lalu kembali lurus, lalu memutar, dan bagaimanapun arahnya kemudian. Yang jelas, pelana diayun dengan enteng tapi paten, menciptakan suasana-suasana menyenangkan yang diperdengarkan. Buat Hi-Fi, apapun yang terjadi, sikap band ini hanya satu. Tetap maksimal. Karena sebaik-baiknya identitas adalah orisinalitas. Ini asli gue. Bagus banget. Terima Keren kasih kan? ya. Hehehe. Terima kasih. Ini Tinju. bukan punya saya yang bikin, itu tim Ronde kreatif. satu. Oh, terima kasih. Bukan saya. Kalau Kang Maman kan sambil talk show dia nulis. Iya. Kalau saya nggak sejago Kang Maman. Ada tim kreatif yang dibayar lah ya. Terima kasih sekali lagi. Boleh tepuk tangan dulu untuk Hi-Fi. Terima Tepuk kasih. tangan untuk- Ya. Podcast Night Class. Ya, sekali Semoga lagi. banyak konten yang bisa diambil buat dipotong-potong ya. Sudah pasti bakal dieksploitasi. Nanti setelah berapa bulan lagi pasti bakal ada tuh potongan-potongan Potongan wawancara potongan, Hi-Fi itu. iya. Ya, namanya juga media ya, korporat memanfaatkan. Kapitalisasi. Keruk buat engagement. Oke teman sekelas, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan podcast Naik Kelas. Sampai jumpa di podcast Naik Kelas berikutnya. Saya Soleh Solihun. Kami Hi-Fi. Bye. Salam podcast Naik Kelas.